Halo teman-teman, ini dalam rangka 75 porsi untuk ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kita traktir teman. Dan saya sekarang dengan Ibu Sumi gitu ya dari Surabaya. Semoga Ibu Sumi segera juga bergabung. Sedemikian sehingga kita bisa sharing apa yang saya pikirkan tentang merevolusi bisnis, caranya bagaimana. Nah, ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa tahu persis bagaimana startup bisnis itu seperti apa. Saya pribadi sudah 50 lebih bisnis, begitu ya, 19 sudah tamat riwayat. Kalau tamat riwayat kan jadi pengalamannya banyak, begitu. Jadi bukan hanya yang sekedar ngomong doang, tetapi sudah punya pengalaman nutup 19 bisnis gitu ya. Terus kemudian juga sampai sekarang masih ada 36 jenis bisnis yang saya tekunin. Dan tentu saja mungkin ada juga yang bakal tutup, no worries gitu ya. Tetapi bagaimana kita menimbang risiko, mencari permodalan seperti apa, terus kemudian merevolusi bisnis kita. Yang penting-penting itu dalam sudut apa saja, apalagi dalam era pandemi seperti ini. Kemudian sebetulnya membuat kolam ikan kita sendiri seperti apa sih, kolam pancing kita sendiri seperti apa. Nah, jadi ini dalam rangka amal kepada siapa? Kepada teman-teman di Indonesia. Jadi kita sudah ada 11 kota mempunyai satu gerakan yang namanya Traktir Teman. Jadi Anda bisa nyumbang, Anda bisa memberikan apa yang dimana kalau orang yang membutuhkan sehingga bisa makan dengan damai, dapat makanan sehat. Nah, top Marco top. Nah, silakan teman-teman sambil nunggu Ibu Sumi. Sekarang silakan teman-teman dari kota mana saja. Nah, silakan. Yes, ayo silakan dari kota mana saja. Dari kota mana saja, ayo silakan. Yang ini silakan sharing. Dari manakah Anda? Nih, bagaimana kita merevolusi bisnis nih. Ini kita penting nih. Yes, ayo. Nih. Nih, terus kemudian ini memang sedang kita live di Zoom juga. Anda boleh tanya jawab juga nanti di Zoom nih. Menjadi triliun, dan terima kasih dari Astra Honda, kan terima kasih karena omsetnya naik 10%. Foto beliau bersama Bapak Presiden Republik Indonesia, bersama Pak Presiden RI 6 Bapak Silo Bambang Yudhoyono, Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono menulis konsep ide gagasan tampilan dari marketing revolusi layak dipahami oleh siapapun yang ingin memproduksi dan juga dari dalam kehidupan keluarga harmoni dengan cowok satu cewek. Nah, Pak Tung bilang, saya pernah bahwa semakin banyak kita beri, kita semakin banyak menerima. Tung dan waringin. Nah, motonya beliau adalah hidupnya sekali, hidup dan dahsyat. Nah, tidak panjang lagi kita undang Bapak Tung Waringin, silakan mau memberikan sinyal ke kami sore hari ini. Yes, dengan senang hati. Ibu Sumi, jadi sekarang ini saya juga live di Instagram. Silakan Ibu Sumi di Instagram juga. Jadi sehingga wajahnya bisa dilihat. Silakan on begitu ya. Jadi ini teman-teman, kita akan cek terlebih dahulu tes suara begitu ya. Tadi suaranya sempat putus-putus. Apakah suaranya cukup jelas? Kalau suaranya jelas, ya, tolong disampaikan jelas atau tidak. Silakan. Kalau jelas. Nah, oke, jelas. Nah, kalau yang lain mohon maaf suaranya terpaksa harus di-mute terlebih dahulu. Jadi jawabnya jelas pakai ketikan dulu aja karena begitu. Ternyata tadi kan kenapa suaranya Ibu Sumi tidak jelas? Karena dalam hal ini ada dua suara video plus suaranya Ibu Sumi. Langsung bertabrakan jadi suaranya putus-putus. Jadi please semua teman-teman yang ini panitia orang dahsyat luar biasa yang menginisiasi gerakan Traktir Teman. Top Marco Top sudah 60 sekian ribu, sebentar lagi 75 ribu tercapai lah gitu ya. Apalagi malam hari ini atau siang hari ini kita gasak supaya tercapai dengan dahsyat. Nah, Ibu Sumi silakan gabung di langsung saya masukkan, langsung di accept aja. Jadi nanti gabung, silakan di Instagram. Nah, silakan sekarang Ibu Sumi ngomong juga. Ibu Sumi ngomong, jadi ngomong di Instagram maupun ngomong di Zoom, jadi suaranya cukup jelas nggak? Silakan Ibu Sumi ngomong dulu, yuk. Iya, ngomong apa Pak? Ini ngomong profilnya Bapak atau ngomong Traktir Satu Teman? Ngomong apapun sedemikian sehingga kita tes suaranya cukup jelas nggak melalui Zoom ataupun melalui Instagram. Silakan, yes. Oke, Pak Tung, terima kasih banyak ya. Baru kali jujur ya Pak ya, baru kali pertama saya ikut IG. Bapakku langsung suruh saya langsung. Inilah Bapak
Seneng Jelas jelas teman-teman. Memang tekniknya Teman-teman seperti itu. di like. Jadi suaranya jelas, teman. Jadi caranya sebetulnya begini. Kalau saya pribadi, ini yang namanya handphone, saya kasih headset, tapi headsetnya tidak saya pakai. Saya pakai suaranya hanya suaranya di sini doang. Sedangkan suara saya pakai suara komputer, komputernya pakai Zoom. Suaranya kemut ya, tadi kepencet berarti begini. Oke, berarti sekarang gini. Jadi saya yang pakai Instagram ataupun pakai handphone, saya pakai headset gitu. Tapi headsetnya tidak saya pakai. Sedangkan suaranya ini saya gelitain di atas komputer saya, komputernya pakai Zoom. Jadi semoga ini suaranya jelas. Yang di Zoom jelas, sedangkan yang di suara yang di Instagram apakah jelas? Suaranya semoga sekarang tes dulu. Bu Sumi silakan ngomong terlebih dahulu. Yes, suara saya sudah jelas. Bu Sumi silakan ngomong. Halo teman-teman, minta tolong bantuannya ya sama partisipasinya. Apakah suara saya sudah jelas? Oh jelas, sekarang sudah dijawab nih, jelas. Wah keren, berarti sukses nih. Thank you. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, silakan kita mulai Business Revolution. Silakan, Ibu Sumi mau nanya apa atau saya share apa? Wah, jangan tanya. Kalau saya share Business Revolution itu minimal 5 hari gitu ya. Ya, gini Pak, sebenarnya teman-teman itu kepingin kemarin sih Bapak sharing live revolution. Saya bilang live, saya ada cerita sedikit ya sama teman-teman. Seminar Bapak itu yang paling top itu kan ada master breakthrough ya. Di dalamnya sudah satu paket ya itu ya. Dari financial revolution, marketing, bisnis, life, property. Ya kan? Nah, maka dari itu bisnis mereka juga butuh Pak. Karena kita PIC ini kita memang meluangkan sedikit waktu untuk menggerakkan traktir satu teman, tapi mereka juga berbisnis Pak. Jadi mereka butuh trik-trik bagaimana cara berbisnis di masa pandemi ini. Apakah ada jurus unggul yang bagaimana menaikkan omset, terus bagaimana mereka waktu mau promosikan barang-barang mereka atau seperti gimana gitu loh Pak. Nah, suaranya Bu Sumi ternyata masih putus-putus, baik di Instagram ataupun di Zoom, responnya suaranya putus-putus. Jadi suaranya yang di Instagram itu full pakai headset saja, jadi tidak ada suara sama sekali. Jadi sedangkan yang di Zoom, komputer dinyalakan aja suaranya. Jadi biarkan mereka dapat suara saya dari Zoom-nya, begitu ya. Oke. Jadi apakah suara saya jelas begitu? Suaranya Bu Sumi yang double, suara saya apakah jelas? Suaranya tolong diseparingin jelas. Oh, kalau suara saya jelas nih. Loudspeakernya dimatikan. Jadi loudspeakernya hanya satu saja. Jadi suaranya sebetulnya tetap saya pakai suara loudspeaker. Suaranya Bu Sumi saya dengarkan melalui komputer, jadi tidak melalui handphone. Handphone saya silent total karena pakai headset, jadi makanya tidak ada suaranya begitu ya. Oke. Sedangkan jadi yang sekarang saya coba Zoom, ya saya seperti cara Pak Tung. Mikrofonnya Zoom. Nah sebetulnya ini suaranya Bu Sumi saya malah jadi gantian tidak dengar ini. Jadi suaranya Bu Sumi. Nggak dengar ya? Saya tidak dengar. Suara saya jelas. Bu Sumi suaranya. Kalau begini suaranya Bu Sumi jelas. Sekarang tes dulu suaranya Bu Sumi. Ayo silahkan. Halo, suara saya sudah jelas? Suaranya Bu Sumi apakah jelas? Silahkan. Suara saya dari tadi cukup jelas. Yes. Putus. Kok bisa putus-putus ya? Kalau putus-putus bisa jadi Ibu Sumi internetnya yang rada gangguan. Saya ini sampai ke kalau di sini sampai pos media minta jalur khusus, minta begini kasih pasang antena khusus tuh di ruangan saya dikasih penguat lagi karena tiap hari live IG live ini. Jadi nggak apa-apa Bu Sumi nanti saya yang ngomong lebih banyak. Yang penting Bu Sumi nanya saya paham, nanti saya kan yang ngomong lebih banyak. Kita hajar. Ayo semangat. Oke. Halo. Ya, silakan Bu Sumi. Sudah jelas belum ya Pak suara saya ya Pak? Jelas belum Pak suara saya Pak? Jelas. Saya jelas. Silakan. Aduh, puji Tuhan. Iya Pak. Aduh, puji Tuhan. Iya Pak. Nah, begini. Mereka dari traktir satu teman, kita para PIC ada di 10 kota. Sekarang ketambahan satu kota, 11 kota. Yaitu di Aceh baru mulai. Mereka juga ingin belajar bagaimana trik-trik untuk berbisnis supaya bisa menaikkan
omset dan penghasilan yang maksimal. Silakan, kalau Ibu Sumi mau pakai headset semua juga boleh nih kelihatannya. Saya double headset juga bisa, jadi silakan. Jadi saya suaranya jelas Ibu Sumi. Ibu Sumi mau pakai headset dua-duanya juga boleh. Jadi salah satu pakai Instagram, kemudian salah satunya pakai headset, tapi dua-duanya dipasang headset, satunya digelitain. Satunya digelitain, jadi suaranya supaya Bu Sumi supaya jelas. Jadi tenang, ini semua orang harus proses belajar, namanya ini normal. Saya dulu di wawancara televisi, suruh pakai Zoom, suara saya nggak bisa, karena saya suaranya mute, nggak ngerti caranya nge-on-kan mute gitu ya. Jadi terus bisa, sempat akhirnya terlambat, jadi ternyata Zoom itu delay beberapa second gitu ya. Nah akhirnya harus sekarang pinter, kalau wawancara pakai TV, pakai telepon biasa itu adalah untuk suara saya, suaranya langsung nyambung, sedangkan Zoom-nya untuk gambarnya, jadi suara sama zoomnya jadi tidak delay gitu, jadi keren. Tapi silakan Ibu Sumi sekarang boleh dua-duanya dipasangin headset, jadi silakan Bu Sumi, silakan ngomong, silakan, yuk lanjut. Ya Pak, ini kami minta Pak Tung untuk bantu ngisi di acara traktir satu teman. Acara traktir seteman. Jelas sekarang Jos. Karena supaya menginspirasi teman-teman, supaya menginspirasi teman-teman kami yang ada di dalam gerakan traktir satu teman. Gerakan traktir seteman. Ya. Juga kita ada mengundang beberapa donatur untuk di sini agar Pak Tung sharing bagaimana cara mereka berbisnis supaya mereka bisa omsetnya naik. Terus bagaimana menciptakan hasil yang maksimal. Bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan sesuai dengan yang mereka mau. Oke, ini katanya suaranya. Ya, saya yang cerita banyak. Kalau suara saya tidak double, jelas, teman-teman silakan bilang jelas gitu ya. Jadi suara saya jelas kah? No, kalau jelas ya silakan, suaranya jelas. Jadi Ibu Sumi memang perlu suaranya di silent semua karena mantul. Kalau dua itu gantian gitu ya. Jadi kalau yang salah satunya adalah suaranya adalah nah, suara saya jelas clear. Oke, langsung saya gasak saja ya teman-teman ya. Hajar bleh gitu ya. Oke, jadi teman-teman untuk merevolusi bisnis, saya akan share terlebih dahulu bagaimana startup. Kalau bisnis tanpa modal, yaitu tentu saja Anda bisa jadi maklar. Hari ini musim pandemi, tidak ada yang bisa dilakukan kalau orang tidak mau berusaha, ya tentu saja tidak akan ada hasil. Nah, tentu saja kalau kita maklar, itu Anda mau maklar yang kecil, maklar besar, atau maklar menengah, silakan. Tapi Anda maklar itu tidak butuh modal kok. Jadi Anda ini. Tapi kalau misalnya, yes, Anda butuh modal, masih ngeyel permodalan, sebetulnya konsep bisnis itu begini. Saya buka bisnis sudah lebih dari 50 gitu ya, investasi buka, dan 19 sudah tutup, sudah almarhum, sudah tamat riwayat. Jadi termasuk kategori veteran. Maksudnya veteran itu banyak membangkrutkan perusahaan. Nah, begini ya. Nah, untuk perusahaan ini dari sekarang masih ada 36 biji. Jadi saya cerita bukan hanya sekedar cerita-cerita saja, tapi ada loh, saya ikut invest, saya ikut modalin, saya ikut tanpa modal, saya ikut diri. Nah, ini Pak Diki silakan share gitu ya. Kira-kira bisnisnya Tung Desawaringin itu bergerak di bidang apa saja gitu ya, karena ini real gitu. Nah, ini ada TDW Group itu, ada TDW Resource. TDW Resource itu di bidang Breakthrough and Learning Partner untuk belajar. Laruno itu adalah untuk belajar di dunia online. Jadi sudah selamat, maksudnya sudah selamat itu dari awal kita sudah antisipasi, sudah masuk di dunia online. Banyak yang pembicara tidak siap di dunia online, makanya kelabak-kelabak hari ini. Saya damai-damai. Conversion itu salah satu perusahaan saya yang multimedia. Multimedia di mana dia adalah orang pasang iklan sosial media. Kita salah satu terbesar di Indonesia tanpa orang tahu. Tahu jadi salah satu yang sangat-sangat dominan di Indonesia. Kita pegang AirAsia, kita pegang Huawei, kita pegang Samsung, kita pegang Adidas, kita pegang BMW, kita pegang Toyota,
kita rent a car, kita pegang Optik Melawai, Optik Seis, kemudian kita pegang Kondom Durek, kita pegang Kecap ABC, you name it, so many big companies di tempat kita. Dan perpanjangannya itu lebih dari 80%, 82% mereka terus masih menggunakan kita. Esi Marriott, saya kerjasama dengan Pak Ganda Sitorus, Pak Matius Yusuf, itu kita bangun di Bali. Dan di Bali, di Tanjung Benoa, sampai hari ini kita menggunakan anak perusahaan Adikarya, perusahaan BUMN, yang Adi Persada Gedung, APG, simbolnya. APG memberikan testimoni dari 30 sekian yang proyek komersil, saat pandemi ini hanya sekitar 2 saja yang kalau saya salah tadi hanya 2 saja yang proyek masih jalan, termasuk proyek saya masih terus jalan terus. Kemudian TDW Property kita berada di dunia properti juga, mulai konsultan, kontraktor, dan kemudian juga developer, marketing gitu. Jadi TDW Property itu adalah mengkaitkan dengan seluruhnya. Sedangkan The Daily Boss, ini Pak Diki sudah salah, Pak Diki sekarang sudah 90 cabang. Karena berapa hari yang lalu kita buka yang cabang ke 90 di Batu Ceper di Jakarta. Nah ini Jakarta, keren, di Jakarta juga kita pusat itu. The Daily Boss sudah 90 cabang, itu termasuk salah satu anak perusahaan. Mbak Kuliner hari ini masih hidup dengan damainya, padahal itu tantangannya luar biasa, ini .com company juga. Terus kemudian Marketing Revolution ini kita menjadi marketing consultant yang sekarang sudah ada, sebetulnya kita kliennya mulai dari di Malaysia, di Singapura, dan di Indonesia, sudah 3 negara. Termasuk Singtel pernah kita pegang, BMW di Kuala Lumpur pernah kita pegang, 1 toko kecil, bukan seluruh BMW-nya semua ya. Tapi juga booming jualan, pada waktu itu jualan BMW X1 meledak gara-gara ngalahin toko-toko yang besar, gara-gara marketingnya kita pegang gitu ya. Marketing Revolution di Indonesia ya kita pegang, ada toko berlian, ada Pegadaian, ada ini mana? Movie adalah program persiapan pensiun. Jadi bagaimana mempersiapkan diri untuk pensiun, kita pegang banyak perusahaan termasuk BRI. Kemudian ada Garden Bay View, villa, ini ada villa, ada Dancing Garden yang di Bali. Ya dua-duanya agak pingsan-pingsan tuh Dave gitu ya, karena di Bali lagi sepi-sepinya. Ya gini, tidak semua usaha itu bisa berjalan dengan lancar. Saat-saat ini juga ada yang turun gitu ya. Kalau TDWL, The Daily Wash, Laundromat, malah kita lagi terus preparation bagaimana kita bisa IPO, go public gitu ya. Dan kemudian Fasa Hotel tentu saja di Surabaya, halo Surabaya, begitu Ibu Sumi, Fasa Hotel dan Fosa Office gitu ya. Kemudian The King itu adalah kita bangun di Bali, halo ada yang dari Bali, STP, STP itu Bali adalah di depan Sekolah Tinggi Pariwisata, itu kita bangun, itu The King, project saya dengan Pak Matius, dengan Pak Riko, kita mulai tanpa modal, bahkan dapat duit itu, sekarang sudah jadi, tinggal serah terima saja rukonya. Nah, terus kemudian ada Kartika Graha, baru tahun 2018 kami jual, sejak tahun 2009 saya ikut jadi shareholder di sana. Jogja City Mall, kemudian Jogja The Ridge, kemudian Queen of the South, halo Jogja, gitu, Parangtritis, Queen of the South, ikut share juga. Terus sambal Naknan, loh ada sambal juga, ada pabrik sambal, dahsyat luar biasa. Kemudian ada toko buku Togamas, halo Togamas, itu ya yang di Jogja. Kemudian Wet Gloss itu booming hari ini luar biasa. Itu adalah pelapis mobil yang untuk anti gores, anti begini, dan bahkan dibakar aja tidak apa-apa, dipoles pakai kompon 24 jam tetap baik-baik, dikasih soda api, kaki saya melonyoh kena soda api begitu ya. Itu mobilnya tidak apa-apa dikasih soda api. Nah, tapi itu ya Wet Gloss itu keren banget, dahsyat luar biasa. Hari ini booming, sungguh ajaib. Dalam musim-musim seperti ini banyak mobil nganggur masukkan tempat kita untuk dilapis anti gores, anti gini, dan makin tahun makin kinclong, makin keras. Nah, keren banget gitu ya. Terus kemudian CKBI itu kita bangun properti itu bareng dengan Pak Diki, dengan Pak Edi Santos, murid-murid saya, bangun di Magelang. Halo Magelang, ini proyek masih jalan terus, ini pemecahan sertifikat baruan 226 unit, ada Lavaya, ada Oyo, ada Sleman City Hall, ada bermacam-macam lagi masihan gitu ya. Jadi itulah saya bergerak di bisnis. Berarti sekarang sah untuk ngajar gitu ya, untuk ngajar sah lah gitu ya. Juga termasuk satu, jadi Februari yang lalu saya mendapatkan anugerah sebagai pembayar pajak terbaik di Banten gitu, 100 pembayar pajak terbaik di Banten lah, ini kan seru gitu ya. Dari 100 tadi termasuk CIMB Niaga, masuk saya sekelas dengan bank ya. Enggak lah, termasuk juga dengan Krakatau Steel, termasuk dengan begitu banyaknya perusahaan, termasuk ini ada PT Pos Indonesia Tbk, terus kemudian ada Vivo Indonesia, Bumi Serpong Damai,
Citra Maja, Catur Mitra Sejati, itu Mitra 10 ya. KTR, Sriwijaya, wis, Angkasa Pura, Supermall, Karawaci, Gajah Tunggal, TBK, terus tong desa paling nyelet. Padahal itu pajak pribadi loh. Saya 36 perusahaan tadi masih bayar pajak sendiri-sendiri. Nah, jadi ini teman-teman yang di Instagram biar ada buktinya. Nih saya dapat penghargaan taxpayer. Ada fotonya, ini foto saya yang paling pojok di sebelah kanan ini yang tinggi ini. Ya, lumayan ini. Jadi inilah teman-teman, nah ini pas dapat penghargaan di Banten, di DJP Banten, ya lumayan lah. Jadi berarti yang saya share, nah ini penghargaannya yang diterima, terima kasih gitu ya, Taxpayer Award, lumayan, dianggap tertib bayar pajak. Nah ini, sekarang nih teman-teman, saya mau share nih, saya mau share lagi sebentar yang di Instagram, terpaksa saya cepet dulu nih, jadi biar aman terkendali. Nah, oke ya, terima kasih. Jadi sekarang kalau mau startup kemungkinan berhasil besar itu seperti apa? Nih, Pak Edian, Pak Tung, bisnisnya banyak banget. Sebetulnya dulu tuh saya nggak pernah nampilin bisnis saya nggak pernah nampilin mobil saya nggak pernah nampilin rumah, tapi karena ada teman-teman yang, bukan teman ya ada mungkin mantan murid juga, saya nggak ngerti, ada yang menghina, itu apa itu, omong tok, jadi apa yang diajar angin, loh. Buktinya apa kalau dia sudah punya bisnis, hartanya apa gitu ya wes, hartanya apa ya wes, dan terpaksa saya masih di Instagram, mobil saya, termasuk rumah saya ada landasan helinya, bukan kenapa-kenapa, jadi supaya kalau ngajar itu sah gitu loh, karena ngajar ini adalah panggilan hati, susah ngomong begitu ya. Jadi saya senang sekali kalau disuruh milih jadi pengajar sama bisnis, saya bisnis. Makanya beberapa saat yang lalu sempat saya tegur kepada karyawan saya yang masih di plan only, nggak bisa loh, sudah masanya Anda harus mulai mandiri loh. Saya kan mau mikirin yang lebih besar loh. Kalau saya milih, sebenarnya saya lebih milih bisnis, karena bisnis lebih menghasilkan uang lebih banyak. Bahkan sampai beberapa saat ini saya merenung. Ketika saya merenung, sebetulnya kalau saya secara income, saya akan jauh lebih besar ketika saya fokus di bisnis saya. Saya satu hari ini meeting 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau hari Minggu ini enggak, cuma 2 seminar. Tadi seminar berapa belas ribu orang, terus ini mulai lagi. Nah, tapi kembali lagi, saya sharing something yang saya belajar. Jadi, mari kita share ya, saya share. Pak Diki, ada 5 hal, tolong dikeluarkan. 5 hal sebagai startup. Banyak orang bilang modal. No, pendanaan itu harusnya nomor 5. Nomor 1 itu timing. Jadi saya tutup begitu banyaknya perusahaan. Salah satunya salah timingnya. Saya beri contoh, kalau Anda mau merevolusi bisnis sekarang, lihat dulu timingnya. Ide bisnis Anda itu timingnya tepat nggak? Banyak sekali idenya nggak tepat. Termasuk contohnya, saya di .com itu sudah berapa banyak .com yang saya ikut dan tamat riwayat gitu ya, karena belum timingnya. Contohnya, saya dibajak pada waktu saya kerja di bank. Saya dibajak ke Lipo Bank, saya enggak mau. Saya dibajak ke Bank Nusantara, enggak mau. Saya dibajak ke Bank Dipo yang tempatnya Pak Sofyan Wanandi. Hampir di sama jadi GM di sana, enggak jadi juga. Saya dibajak 12 perusahaan, enggak jadi. Tapi perusahaan yang ke-13, nasib juga, itu namanya liposhop.com. Saya mau. Tahun 2000 saya sudah pindah di .com company. Sudah 20 tahun yang lalu saya sudah berada di .com company, sudah. Wah, ini tak pikir masa depan. Nah, tapi kembali lagi, saya bergerak di bidang .com itu sudah sering. Bahkan akhirnya tutup itu. Kemudian yang namanya satu .com company itu yang namanya saya terlibat di namanya skyquestcom.com. Itu 8 tahun sebelum YouTube. Cuman saya bergeraknya di dunia pendidikan, terus kemudian di multi level, kita multi levelkan. Itu my first 1 billion loh, itu dapat duitnya. Jadi orang seperti YouTube, tetapi Anda berlangganan, bayar $250 setahun, dapat akses 20.000 video pendidikan, you name it, top-top pembicara, ada semua store di sana, termasuk saya, gitu, pembicara Indonesia yang ada. Kemudian berikutnya juga, kemudian kita network marketing kan, dengan network marketing booming. Itu di Jepang aja bagi 200 BMW. Di China yang dimana Tiongkok tidak boleh multi level itu kita bisa bagi 200 BMW juga. Jadi itu luar biasa. Tapi begitu YouTube keluar, kita salah bisnis model. Kita orang dengarkan itu terputus-putus 8 tahun sebelum YouTube gitu ya. Sebetulnya kalau bisnis modelnya gratis dulu di depan, mungkin salah satu YouTube gitu ya. Jadi besar luar biasa. 1 tahun keluar YouTube langsung tamat riwayat. YouTube semua gratis. Jadi timing is very important.
Jadi timing itu ada dua macam. Ini perhatikan teman-teman kalau mau merevolusi bisnis begitu ya. Satu, belum waktunya, seperti saya tadi, belum waktunya. Tapi konsepnya sudah. Liposhop.com juga belum waktunya pada waktu itu. Jadi internet belum bisa, ini handphone belum bisa akses internet, semua harus pakai, begini kita ganjel pakai telepon. Waktu itu saya jadi senior vice president untuk marketingnya di liposhop.com, luar biasa. Untuk satu hari penjualan harus jadi targetnya kita sampai dianalisa nggak boleh terlalu heboh, tapi akhirnya tetap heboh. Targetnya 5.900 transaksi. Nah, saya tugasnya marketing kan lebih dikit, jadi 6.200 transaksi. Nggak bisa ngirim sama sekali. Delivery-nya nggak siap. Nah, jadi akibatnya one day service, jadi Anda harusnya pagi pesan sore sampai. Nah, itu 1 bulan nggak sampai. Jadi mes di dalam eksekusi detail, yaitu ngirimnya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi, nomor 1 itu timing, yaitu kalau Anda belum saatnya, kadang berat sekali. Timing ini, yang kedua, sudah lewat waktunya. Contohnya hari ini, Anda nekat membuat persewaan videotape. Masih zamanin videotape? Kira-kira berhasil nggak? Lagi deh. Penawaran Anda hebat, luar biasa, marketing Anda top, market top, delivery Anda sakti, sudah lewat timingnya. Zaman saya di Malang. Waktu saya ada di Jakarta, ada teman di Malang, pengusaha juga, Pak Tung, tolong diambil perusahaan Pager. Masih tahu Pager? Ini Bu Sumi tahu Pager itu ya zaman dulu. Pager itu tahu Pager. Oh, ini yang bilang tahu orang kuno semua ini. Taruh di sabuk, kemudian gitu ya. Terus zaman dulu handphone kan enggak ada, jadi hubungin Ibu Sumi, nomor telepon sekian, langsung saya pergi ke telepon umum, ceklek telepon Ibu Sumi, ceklek. Ya. Betul. Bayangin. Jualan pager, Pak Tong ini murah loh, Tong. Ini alat-alatnya aja 8 miliar semuanya total. Ini saya jual cuma 2 miliar murah. Saya cuma mohon maaf, dalam arti saya ngomong, mohon maaf kalau kadang saya ngomongnya kasar. Murah mbahmu. Sudah lewat itu ya. Jadi timing sangat penting, perhatikan timing. Nah, kalau saya ceritanya hari ini Anda belajar di dunia online, marketing online, terus kemudian bisnis online, ya nothing but you today is the time. Karena Anda tidak mau di basic. Terus yang namanya seminar live secara online. Seminar saya online itu seru-seru loh. Seminarnya pertama kali 800 karena belum pinter kan itu ya. Karena tapi sudah siap. Terus kemudian 1.300, 2.600. Rekornya itu 15.604 orang. Saya live seminar di tempatnya Beyonce Jakarta. Apa itu? Beyonce itu di mana tuh Pak Diki yang Beyonce konser itu di Indonesia? Di Jakarta. Jitek Mangga 2 Square. Oh, di Jitek Mangga 2 Square. Kita saya itu Beyonce cuma 3 jam, pesertanya 4.000. Saya 3 hari, pesertanya 8.000. Betul Pak Diki ya? Sampai malam-malam sampai, betul Pak Diki ini Pak Diki? Ya, betul. Betul, nah 8.000. Nah, tapi dalam hal ini, ketika di dunia new normal, kita harus working from home, seminar dari rumah, yang seru, rekornya bisa 15.604. Seru banget, toh? Nah, ini loh, jadi dunia berubah kalau Anda, ini ya, tapi now is the time. Dulu orang disuruh seminar misalnya bayar, tapi online. Maunya gratisan, minta gratisan, ya susah ngomong, kan gitu ya. Ya, tapi silakan. Nah, yang menarik, ini yang sangat-sangat menarik. Jadi timingnya now. Jadi sekarang sudah ada teknologi Zoom, sudah ada teknologi ini. Tadinya saya nggak bisa juga pakai Zoom. Caranya gimana ini? Diwawancara di rumah sakit Zoom-nya si TV mau wawancara saya masih di rumah sakit kena COVID, hampir bablas itu diwawancara lagi. Tega yang wawancara. Untungnya selamat gitu ya. Kalau bablas ceritanya wawancara terakhir dengan Tom Desember ini, wah enak banget. Betul, saya sampai pesan-pesan terakhir kepada istri saya. Tapi yang jelas, saya harus menyesuaikan diri. Nyoba Zoom. Sudah Zoom bisa diajak Google Meet. Google Meet kreteng. Microsoft Teams. Apalagi nih? Pakai iso. Waduh, macam-macam. Ya wes, latihan semuanya. Kalau dulu kan saya itu termasuk nggak pernah pegang komputer. Saya komputer komplit, lengkap, dahsyat-dahsyat, tapi nggak pernah saya pegang. Karena saya nggak pernah. Saya pakai handphone aja, karena live. Dan pada waktu dulu biasanya pakai voice comment. Pak Diki, beres semua. Pak Dimas, beres semua. Sekarang nggak ada yang disuruh ini. Kesat sendiri, belajar sendiri. Ya, kreteng. Di jalan ya harus dijalanin. Tapi now is the time. Jadi bisnis online, sekolah online, terus kemudian marketing online, gitu ya. Itu is the time.
Saya beruntung gitu ya, saya beruntung sudah siap-siap cukup lama. Tapi kalau belum Anda mulailah tes timing. Kemudian yang kedua, banyak orang bilang, yang kedua itu alangkah baiknya ide bisnisnya bagus. Enggak. Yang kedua itu adalah tim. Saya ulangin, teman-teman penting sekali kalau Anda mau merevolusi bisnis Anda. Teamwork. Contoh Wakuliner saya. Wakuliner saya itu berevolusi idenya, bisnis modelnya berevolusi dengan sangat cepat. Tapi yang paling penting saya punya tim. Contohnya begini, saya begitu banyaknya bisnis. Kenapa banyak bisnis yang tutup dan tidak berhasil? Salah satunya timnya, mereka tidak 100% there. Semuanya hanya pemegang saham, yes. Terus kemudian kita belum berhasil menemukan karyawan yang 100% there dan sungguh-sungguh. Itu misalnya, saya pernah satu hari buat hemat.com. Kalau Anda pernah dengar sekarang, hemat.com sudah dibeli sama orang lain. Beli namanya hemat.com aja 80 juta, kita bayar. Nah, konsep bisnisnya seperti yang namanya Groupon. Kita konsep bisnisnya adalah kita ambil idenya Groupon, buat di Indonesia dulu genjot, nanti kalau Groupon mau masuk di Indonesia, dia beli tempat kita aja. Jadi kita menangkan besarnya. Itu, aplikasi kita kasih share. Share sama orang yang buat aplikasi, kita kasih kamu, tak kasih saham 20%. Kasih saham gratis, saham 20%. Tapi setelah ngomong, nggak pernah jadi. Karena hatinya nggak di sana. Hatinya, kan dia dapat gratisan toh. Dapat gratisan itu emangnya gue pikirin. Akibatnya dia apa yang terjadi? Dia pada waktu kita bilang, ayo aplikasinya. Sebulan meeting belum jadi, 2 bulan meeting nggak jadi terus. Nah aplikasi nggak jadi, idenya banyak, nggak pernah jadi aplikasi. Loh, kenapa? Padahal dia jago sekali buat aplikasi loh. Dia mengutamakan yang bayar sama dia. Lah kita nggak bayar, kita hanya share kok. Setelah bubaran ternyata yang buat aplikasi juga. Kita punya mobil Kijang, ya saya harus punya dong 20% dari share Kijangnya. Lah kurang ajar loh, aplikasinya belum jadi, tidak membuatkan, tapi itu not really nice. Jadi teamwork ini penting sekali. Hari ini kalau saya milih tim, saya milih partner bisnis begitu ya. Saya lihat, banyak orang pengen kerjasama dengan saya, cuma mau pakai nama saya. Oh, pakai namanya tuh bisa waringin enak gitu ya. Minta bimbingan, tapi tidak ada yang mau ngerjain. Saya bilang tidak mau. Kamu sudah punya sibuk bisnis sendiri sebegini, terus kemudian kamu pengen mempekerjakan saya, oke, lah saya ini hari ini tahap jadi investor. Saya uang juga punya loh, jadi Anda mempekerjakan saya apa enggak salah, bayarnya berapa, ya. Oh enggak apa-apa, patung saya kasih saham, ya so, saya berkali-kali didatengin di sini mau dikasih saham, dikasih gini, saya enggak mau. Saya nolak karena kalau saya disuruh kerja enggak bisa, saya masa-masanya invest duit aja. Saya bisa hanya sebulan sekali ngasih ide, jalanin, ayo. Tapi jalan ini nih, kalau enggak jalan-jalan, saya mulai tahu. Kalau saya mau milih partner bisnis, mau milih tim, saya harus cari orang yang satu bisa dipercaya. Yang kedua, tangguh luar biasa. Yang ketiga, mencurahkan waktunya. Jadi kalau tidak bisa dipercaya, tidak tangguh, tidak inisiatif. Maksudnya tidak inisiatif, disuruh tidak beres, tobat. Tidak usah disuruh beres. Pak izin saya langsung selesai gitu loh ya. Jadi inisiatif. Jadi untuk apa itu? Saya punya partner bisnis, tapi partner saya tidak inisiatif. Terus kemudian kalau urusan duit saya juga punya, kecuali kita bangun yang gede banget kayak fasa triliun-triliunan, nah itu saya juga urun duit, sama urun duit, nah itu oke. Tapi dalam hal ini kalau kita mulai bisnis yang startup, yang mulai dari kecil, orangnya nggak mau kerja, jadi mereka harus fokus di sana. Kalau nggak fokus, berantakan. Jadi saya mulai senang sekali kerjasama dengan apa? Sama-sama yang orang muda. Kalau senior, oh dia saya yang kerja boleh, tim yang kerja boleh. Tapi kalau yang masih muda, kombinasi teamworknya ini keren. Saya menang pengalaman, sana menang berani. Berani sama pengalaman ini gas sama rem, gitu ya. Dia menang berani, saya menang pengalaman. Tapi seringkali saya lebih berani dari anak muda, karena duitnya lebih banyak. Oke, yang kedua saya punya duit. Tapi waktu saya nggak punya, ngurusin sekian banyak perusahaan, caranya gimana? Harus punya tim. Harus bisa delegasi. Nah, mereka punya waktu. Saya ulangi ya. Saya punya pengalaman, dia punya keberanian. Bukan saya tidak punya keberanian, saya punya keberanian juga. Tapi anak muda lebih edan gitu ya, lebih nekat. Yang kedua, saya punya yang namanya uang. Tapi dia punya waktu. Ini kombinasi keren, gitu ya. Terus kemudian saya punya kenalan banyak, bukan berarti mereka tidak punya kenalan banyak. Mereka juga punya, tapi kalah banyak karena saya menang umur, menang bergaul. Mereka punya satu yang namanya kreativitas. Bukan saya tidak kreatif, tapi mereka zamannya kreatif. Nah, kalau kita kerjasama, nice. Tapi kamu taruh waktu loh, waktu kamu loh. Saya taruh uang boleh, tapi kamu taruh waktu loh. Serius loh. Ciri-cirinya sederhana. Kalau setiap bulan saya suruh lapor keuangannya mulai alot.
Biasanya perusahaannya tak jual, tak tutup. Jadi kalau nggak mau lapor keuangan itu susah banget. Saya punya radio pada waktu zaman dulu. Radio itu waduh. Jadi saya pada waktu ditawarin investasi di radio, laporannya bagus, menguntungkan. Begitu saya masuk, besok setiap tahun nggak ada laporan. Bahkan RUPS rapat umum pemegang saham saya nggak diajak. Menurut saya sudah nggak benar begitu ya, nggak benar. Terus akhirnya dijual ya, oke saya jual aja ya tidak apa-apa. Tapi dalam hal ini ada yang nggak mau laporan keuangan, jadi Teamwork itu harus lapor apa yang dilakukan. Bahkan sekarang saya kalau ngurusin tim saya lebih detail. Pada waktu bumi gonjang-ganjing, saya masuk di rumah sakit. Terus kemudian nggak ngurusin perusahaan. Terus mendadak, begitu saya keluar dari rumah sakit, saya masih nggak ngurusin perusahaan, saya masih damai-damai menyehatkan diri, seneng-seneng aja, happy-happy, hidup terima kasih Tuhan, dikasih hidup, gitu ya. Mendadak, begitu saya periksa laporan keuangan, ada yang 2 bulan rugi 700 juta. Wah, keren. Ada yang rugi-rugi. Nah, begitu rugi-rugi, saya tanya. Terus kemudian, ternyata GM saya gini, Pak, karena kita rugi, gaji kita potong separuh karena orang dirumahkan. Saya nggak seneng. Potong gaji itu saya nggak pernah seneng. Tapi kemudian saya lebih tidak seneng lagi. Nggak jelas pekerjaannya. Jadi Teamwork itu tadi harus peka monitor lapor apa yang dia lakukan. Jadi banyak sekali nggak lapor, nggak lakukan. Saya sampai punya teknik mengelola dengan seru sekali begitu ya. Jadi setiap kerjaan itu saya gini. Biasa kalau habis meeting laporan, saya bilang tolong kerjakan begini. Oh ya Pak, 1 minggu lagi meeting sudah enggak dikerjakan. 2 minggu kemudian enggak kerjakan. Sebulan lagi sudah lupa. Banyak pekerjaan yang lupa. Karena apa? Satu, tidak jelas siapa person in charge-nya. Padahal kalau tim itu siapa yang ngerjakan harus jelas person in charge-nya. Yang kedua, setelah jelas person in charge-nya, yang kedua, waktunya kapan dia akan mengerjakan. Yang ketiga, tindakannya apa harus jelas. Yang keempat, hasil yang diharapkan apa. Yang kelima, dia akan lapor ke siapa dan kapan. Nah, kalau itu tidak jelas, perusahaan saya manage 36 perusahaan, meleng mondring gitu ya. Masa meleng mondring itu kalau bahasa Jawa, nyuruh ini tidak jalan, hilang terus idenya. Nah, jadi harus ini, makanya Teamwork ini penting. Tapi Teamwork ada satu yang penting lagi, ada yang monitor. Ini sudah jalan belum? Sudah disepakati bersama jalan enggak? Jadi, kalau Anda mau startup, banyak startup tidak jalan, ide-ide tidak jalan. Kenapa? Karena tidak jelas person in charge-nya. Karena tidak jelas kapan dia harus lakukan. Karena tidak jelas. Yang ketiga, tidak jelas apa lagi? Karena tidak jelas tindakannya apa. Kalau mereka tidak tahu tindakannya apa, ngurus izin. Ya ngurus izin gimana Pak? Tidak ngerti. Lo ada hubungin kementerian, hubungin begini. Langkahnya harus jelas. Terus hasilnya apa? Izinnya keluar. Kapan? Mundur boleh nggak boleh. Pak, ternyata salah Pak, bukan kementerian ini, izinnya harus kementerian itu. Ya oke, mundur Pak sebulan. Tapi tetap ada monitoring sistemnya. Kalau enggak ngelola perusahaan itu, Teamwork itu tadi hancur baur karena enggak pernah ketemu. Jadi kalau enggak pernah ketemu ya cenderung hilang. Setelah nanti ketemu, sistem jalan, mulai saya lama-lama istilahnya jadi mulai delegasi, tapi saya tetap harus bisa dikontak. Nah, Teamwork itu tadi saya harus cari orang-orang yang inisiatif, mau kerja lebih dari sekedar kewajibannya dia. Sekarang itu kalau saya mengelola Teamwork saya gitu ya, tiga jenis partner atau 3 jenis karyawan. Yang satu ngilang, jelas-jelas, oh ya Pak, ini keuangan saya yang rekrut ngilang. Pak, video saya yang buat ngilang. Apalagi kalau, Ibu Sumi yang buat video, langsung disuruh, gitu, besok ngilang. Nah itu kan tidak enak kalau ngilang. Kalau Bu Sumi enggak. Kalau Bu Sumi, sangat inisiatif. Bu Sumi ini salah satu murid saya yang dahsyat luar biasa. Beliaunya ikut Property Rights Revolution. Bisa bangun apa, Ibu Sumi? Bangun apa? Homestay. Suaranya kelihatannya masih di off. Bu Sumi silahkan dikeluarkan. Yang di jenenge apa? Yang di komputer Zoom. Di Zoom atau di Zoom ya? Nah ini Ibu Sumi ini seru nih, luar biasa nih. Dia jualan handphone laris gak karu-karuan, belajar marketing revolution, terus juga belajar property rights revolution. Dapat apa Bu Sumi? Bangun apa? Terus akhirnya dijual atau gimana itu? Yes. Saya ikut seminar Pak Tom itu memang luar biasa ya. Dari tahun 2009 waktu itu pertama kali Financial Revolution ya. Terus karena di Financial Revolution saya dapat ide banyak dan di sana saya kayaknya tercengang. Wah, ada ini idenya banyak. Financial Longson itu yang menampar saya Pak. Financial Longson ya, itu benar-benar di situ aku baru sadar. Itu saya sadar, saya mulai. Nah,
saya ikutin Pak Tung, terus saya ikutin seminarnya waktu saya seminar di Property Revolution. Saya dapat homestay, bener. Bukan tidak pakai uang ya, yang ngajarin tidak pakai uang itu bullshit. Yang bener sedikit uang, yaitu materai Pak ya, materai ya Pak ya, tanda jadi materai ya, bawa kwitansi, bawa materai Pak, 6.000 Pak. Duit belum bawa Pak, betul, duit belum bawa. Seminar Pak Tung serunya kita diajarin teori, langsung satu hari diusir ke lapangan. Tidak ada hasil, tidak boleh pulang. Seru sekali itu. Jadi kita semua harus bawa hasil pulang. Maupun kecil maupun besar, pokoknya pulang bawa hasil. Sama di marketing revolution juga begitu, di bisnis revolution juga begitu. Semua ada prakteknya. Seru. Jadi kita bawa materai sama kwitansi. Bikin saja tanda jadi, besok baru kita lunasin DP-nya dan lain-lain. Jadi betul, pakai sedikit uang, itu 6.000 ya. Besoknya kita bayar DP 2,5 juta. Langsung kita bawa ke bank, appraisal, KPR. Duit keluar, malah lebih dari rumah yang kita beli, Pak. Habis itu kita bangun homestay. Cintai bisnisnya, duitnya ya. Jadi begitu homestay sudah rame, kita jual bisnisnya. Caplok sama lain lagi. Yang sudah beli murah, kemurahan. Aduh Pak, Sumi agak grogi di IG live, nggak apa-apa ya, soalnya memang jujur Sumi pertama kali di IG live ya, baru pertama kali sharing, jadi mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang sedikit ya, soalnya disuruh praktek ketemu Pak Tung mau nggak mau dipaksa, tadi bingung nih. Yo live IG, aku nggak pernah live IG. Ya ini bisnis revolution. Ada yang nanya ini bahas apa toh ini? Bahas bisnis revolution. Ini baru mulai startup seperti apa ini ya? Saya akan langsung posting dan kemudian saya sematkan komentar. Nah, bisnis revolution. Oke, Bu Sumi terima kasih testimoninya. Saya akan share lagi, saya akan tambahkan ya. Jadi kalau ada startup bisnis, kemungkinan sukses akan jauh lebih besar. Itu saya belajar dari begitu banyak bisnis dan bisnis saya sendiri itu ada 5. Nomor 1 timing. Kalau timingnya salah, belum waktunya atau sudah lewat ya goodbye my love gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teamwork. Teamwork itu cari tim yang komplit, ada yang dibutuhkan. Anda tidak bisa marketing, cari orang yang jagoan marketing. Anda tidak bisa negosiasi, cari orang yang jagoan negosiasi. Hukum sangat penting, yes, karena untuk perjanjian-perjanjian. Saya pernah juga sama raksasa loh, orang-orang raksasa, maksudnya raksasa itu tak pikir my word is my bone, maksudnya raksasa itu konglomerat kaya raya begitu ya. Di bisnis saya kirim duit besok, terus kemudian perjanjiannya belum ada, begitu mau perjanjian saya ini nggak mau sudah kirim duit. Ya ini kena jebakan Batman ini. Nah, tapi sekali lagi teamwork adalah sangat penting. Kemudian yang ketiga ini baru ide Anda apa? Ide ini Anda harus punya nilai tambah. Saya ulangi ya. Jadi nomor 1 timing, kedua teamwork itu yang sangat penting. Yang ketiga adalah ide Anda. Ide Anda apa? Ide ini tidak boleh sembarangan. Misalnya mohon maaf saya akan menyebutkan beberapa ya. Misalnya tiket.com, agoda.com, terus kemudian hotel.com, booking.com, terus kemudian karcis.com, terus kemudian dan semuanya yang jualan tiket. Selama itu ide Anda tidak punya nilai tambah. Nilai tambah itu kenapa saya harus beli lewat Anda, bukan orang lain? Kalau Anda hanya ikut-ikutan, tidak punya nilai tambah. Nilai tambah itu minimal 3. Betul. Lebih baik, lebih murah, atau lebih cepat. Kalau Anda lebih baik, Anda tidak harus lebih murah, tidak harus lebih cepat. Tapi kalau Anda lebih baik, lebih murah, lebih cepat, you are king of the world. Jadi seperti laundry. Begitu banyaknya orang buka laundry. Nah, kenapa kok Pak Tung ini dalam waktu 2,5 tahun sudah 90 laundry? Harusnya enggak, 2 tahun itu 150, kurang cepat saya bilang gitu ya, kurang banyak. Nah, kok bisa cepat? Ya karena idenya itu kita harus tes dan ukur dulu diterima oleh masyarakat enggak? Ide itu, jadi Anda lebih cepat, lebih murah. Nah kalau laundry saya kan lebih cepat, 1 jam bisa jadi gitu ya. Sudah lebih cepat. Terus kemudian ini sudah lebih cepat, kemudian lebih murah. Kita bisa 10.000 untuk 7 kilo ya, jangan tanya gitu ya. Nah, ya, lebih cepat, lebih murah, dan kemudian berikutnya lebih bagus. Kita nggak bisa lebih bagus dari sek-asek, dari yang laundry yang mahal untuk jas saya pun saya tidak laundrykan di tempat saya. Tapi baju ya saya laundry tempat saya, semuanya laundry. Laundrynya pakai sabun yang nilai tambahnya luar biasa. Orang pakai sabun yang namanya galonan, saya enggak. Sabun saya pakai Rinso, ya. Yang pakai Doni, ya.
terus masuk pakai antiseptik yang kita beli dari Amerika yang membunuh virus, membunuh bakteri luar biasa. Mesin pakai yang the strongest, the most luxury, Rolls Royce-nya mesin cuci. Jadi sudah begitu, ada laundry-laundry yang lain yang kalah bersaing, marah. Loh kok ini gini? Oh, saya bilang lah, berarti selama ini kamu keuntungannya terlalu banyak dan servisnya kurang bagus. Jadi ide Anda boleh sama-sama buka laundry, buka rumah makan boleh, buka usaha apapun boleh, tapi ide ini harus punya nilai tambah dibanding orang lain. Kalau Anda tidak punya nilai tambah, ikutin kata-kata saya, so what gitu loh. Anda cuma ikut-ikutan. Lupa, kalau saya ini di daerah lain tidak ada, di daerah saya ada, saya cuma satu-satunya. Good. Anda punya nilai tambah, jarak, kedekatan. Kalau mau laundry jauh tempatnya lebih dekat, nah ya itu nilai tambah juga. Jadi nama juga nilai tambah. Jadi apapun banyak nilai tambah gitu. Oke, sekarang ide itu harus ada nilai tambah, jangan ikut-ikutan yang lain. .com nggak ada yang lain ya kurang jos gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi, lanjutkan. Setelah ya, ide, Pak Tung, ya. potong sebentar dulu ya. Soalnya ada pertanyaan dari Pak Prasetyo, kenapa ide yang tidak dijadikan urutan nomor 1 katanya? Itu tadi sudah kenapa timing? Pak Prasetyo terlambat ini. Percuma ide Anda kayak apapun kalau idenya bukan timingnya. Istilahnya timingnya sudah terlambat atau timingnya belum sampai. Saya sudah saya jelaskan. Jadi katanya ya tidak apa-apa ini. Jadi oke, Pak Prasetyo lebih baik memalukan dalam waktu 1 menit daripada malu seumur hidup. Gini, saya punya prinsip membuat saya maju. Saya lebih baik tampak goblok dalam 1, 2, 3 menit karena tanya dianggap goblok daripada seumur hidup goblok karena tidak berani tanya. Tapi sekarang begini, ini Pak Prasetyo dan teman-teman yang lain. Kenapa ide bukan nomor 1? Ini sesuai dengan urutannya. Contohnya, ya kuliner saya. Ide awalnya itu kita membuat seperti Food Panda, seperti Yelp, seperti GoFood jadi satu. Keren dong? Food Panda ya, tetapi di tengah jalan kalah total sama GoFood sama Grab kalah total. Kalah total. Makanya Food Panda pun tutup. Lah terus apa yang saya lakukan? Ya teamworknya sudah keren, tapi timingnya sudah sekarang. Mulai switch ke tempat yang namanya rest area. Jadi kalau Anda mau pesan mau rest area, sebelum sampai rest area Anda pesan dulu kilometer 57. Anda sebelum berhenti Anda sudah pesan, datang sudah jadi rest area. Ternyata enggak jelas ini. Oke, saya tanya dulu, teman-teman, apakah suara saya jelas? Karena ada yang bilang feedback, teman-teman, baik di Zoom ataupun di Instagram, silakan. Jelas? Jelas, Pak Gede Teguh, jelas? Jelas, ayo. Pak, jelas. Jelas, yang lain yang di Instagram, jelaskah? Di Instagram kalau jelas, tolong disampaikan jelas. Silakan, di Instagram, yang ini jelaskah? Saya, kalau Anda jelas, tolong ketik jelas. Jelas kok, oke, ada yang jelas. Jadi ini kalau banyak yang jelas, kalau Anda ada feedback atau ada putus-putus, berarti bukan internet saya, melainkan internet Anda di rumah, karena teman-temannya ada yang jelas. Ada yang jelas lagi ya, oke. Suara ada yang double, ada yang feedback, ada yang jelas. Sedikit mantul, oke, jelas banget, oke, terima kasih. Oke, sekarang saya lanjutkan lebih dahulu. Nah, semoga makin jelas ya. Semoga makin jelas. Oke, sebentar saya lanjutkan. Sip, yuk kita lanjutkan nih. Ya, Pak. Jadi saya cerita, di tengah jalan lagi kita idenya berubah jadi cloud kitchen. Kemudian cloud kitchen kita mulai dapur umum. Kita adalah hari ini adalah seperti Uber, seperti Airbnb di bidang makanan untuk yang namanya satu yang namanya adalah kitchen. Jadi catering. Sampai hari ini 8.000 orang pesan setiap hari sampai hari ini. Padahal dalam kondisi seperti ini, begitu ya. Oh, headsetnya Ibu Sumi tolong dijauhkan dari speaker Zoom. Oh, betul, suara saya feedback dari Ibu Suminya. Jadi suaranya menggema dari saya karena suara saya kena headsetnya mantul di speakernya. Jadi headsetnya dijauhin dari speakernya. Sekarang semoga feedbacknya apakah sudah jelas? Jelas ya, oke jelas. Jadi supaya nggak double. Jadi suara saya tolong dijauhkan dari speakernya Bu Sumi. Kalau enggak speakernya dimatiin, Bu Sumi pakai headset. Nah, gitu. Speakernya dimatiin, Bu Sumi pakai headset gitu ya. Jadi biar jelas gitu ya.
Semoga suaranya jelas. Oke. Jelas ya, mantap. Sekarang sudah mantap. Top, mantap. Masih. Jadi suara saya supaya Bu Sumi enggak double. Kalau di tempat saya suaranya enggak double sama sekali karena satu yang pakai Instagram saya totalin pakai headset jadi tidak ada suaranya. Sedangkan yang di Zoom ada suaranya. Berarti tempatnya Bu Sumi yang Zoom-nya mungkin masuk ke suara di headsetnya gitu ya. Speakernya Bu Sumi kalau sudah pakai headset, Zoom-nya dimatikan speakernya, oke ya? Jadi supaya enggak oke. Sekarang saya lanjutkan nih. Jadi tadi di tengah jalan kita bisa berubah-ubah idenya. Banyak orang ide dianggap keramat. Kalau saya enggak. Ide dites dan ukur. Kalau enggak berhasil, ganti idenya. Itu baru revolusi gitu ya. Nah nih. Nah sekarang saya lanjutkan. Jadi ide nomor 3. Yang nomor 4 itu namanya business model. Nih. Nomor 4, bisnis model. Di laptop Ibu Sumi pakai headset saja ya. Headsetnya kalau bisa 2. Saya sendiri sedia headset sampai 2 nih. Siap-siap kalau 1 untuk headset, 1 ini. Dulu saya pakai 2 nih. Sekarang sudah enggak, sudah mulai tahu. Tempatnya Ibu Sumi masih double, masih feedback. Berarti perlu Bu Sumi jadi suaranya pakai 1 saja. Entah pakai IG atau pakai Zoom saja. Sisanya yang dimatikan. Ataupun yang namanya itu dimatikan. Suara laptop dimatikan saja Ibu Sumi, suara laptop dimatikan, oke ya. Nih, saya lanjutkan dulu nih, penting sekali teman-teman nih. Maksudnya apa itu bisnis model? Maksudnya bisnis model itu when you make money. Saya ulangi, bisnis model itu when you make money. Idenya, oh saya mau menyediakan makanan melalui pesanan konten, nice. Tapi when you make money, ketika jualan, ketika orang pasang iklan, ketika perusahaan Anda diambil alih, nah ketika Anda, when you make money, Anda harus jelas, when you make money, nih, suara laptop Bu Sumi silakan dimatikan gitu ya. Pak Tung headsetnya pakai JBL terbaru plus keren. Oh ya. Oh pakai AKG kok. AKG udah enggak tahu gitu ya. Tapi jelas headsetnya keren itu memang jelas. Oke. Jadi yang keempat tuh bisnis model itu when you make money. Kapan Anda make money itu kapan itu harus jelas. Business revolution dimulai timing, teamwork, ide, dan bisnis modelnya. Saya beri contoh. Kalau Anda sekedar ide, Anda dapat pendanaan sampai $1 juta itu masih bisa kok. Selama orang percaya terhadap ide Anda. Tapi bisnis modelnya harus jelas. Kapan you make money? Kalau idenya tidak jelas kapan make money-nya, tobat. Terus kemudian berikutnya. Ketika ide Anda sudah mulai dites, dan ternyata ada uangnya. Itu Anda dapat pendanaan $5 juta, oke kok. Dan kalau sudah ada istilahnya, sudah dites, kemudian Anda sudah mulai jalan, wah itu pendanaan mau $100 juta ya bisa juga. Gitu. Jadi, nah suaranya bersih ini. Weh, suaranya jelas, mantap ini Bu Sumi. Sudah ketemu caranya. Apa yang dilakukan ini Bu Sumi? Kok bisa jelas itu ya? Yes. Pelan-pelan belajar ikutin Pak Tung, matiin suara komputer, nyalain headset doang atau ya soalnya lagi belajar ya. Tapi saya tidak dengar suaranya Bu Sumi, saya harus pakai headset juga. Tapi nggak apa-apa. Iya, sekarang kita lanjutkan lebih dahulu ya. Kita lanjutkan lebih dahulu. Ya lanjut Pak. Ya lanjut. Ya, saya lanjutkan lebih dahulu. Oke. Ini. Kemudian berikutnya, bisnis model when you make money itu harus jelas. Kayak percuma Anda jualan franchise kalau franchise-nya ternyata tidak make money untuk yang membeli franchise. Jadi ini sangat-sangat penting. Kenapa The Daily Wash laundromat saya laris gak karu-karuan? 1 orang di Medan itu 1 sukses langsung buka, 2 sukses buka, 3 buka sukses sudah 11 kali ada sudah buka lagi gitu ya. Jadi ini penting sekali. Jadi benar-benar kalau Anda bisnis modelnya itu make money, modal tidak ada masalah. Banyak orang yang mau modalin Anda. Saya beri contoh. Satu hari saya ada proyek di Johor Bahru. Kita butuh mengumpulkan duit $20 juta. Nah, saya 2 minggu dapat $20 juta. Enak toh? Hanya dalam 2 minggu ngumpulin $20 juta. Kok bisa? Karena jelas idenya begini, when make money-nya jelas, resikonya dianggap jauh lebih kecil, terus kemudian harga dianggap murah, dicek terlebih dahulu, kita tim datang ketemu Viapsi. Viapsi itu adalah REI-nya, Real Estate Indonesia kan, Real Estate Indonesia, REI itu perusahaan. Kalau di sana Viapsi. Viapsinya yang di sana ketuanya ketemu dengan kita, saya ngajak ketua REI pada waktu itu juga dari Indonesia, datang ke sana, ketua REI ngajak ketemu ketua Viapsi di sana, bilang ini Johor Bahru tanah ini. Dia bilang, murah banget. Kalau betul seperti itu, kalau Anda tidak mau beli, saya yang beli. Itu goblok setengah mati kalau tidak mau beli. Jadi partnernya langsung senang. Oh, ini keren, kan gitu ya. Jadi
Nah, bisnis modelnya itu langsung ngumpulin modal dengan cepat sekali. Nah, kemudian yang kelima, nah itu baru permodalan. Startup untuk bisnis itu ini loh, jadi teman-teman, nih yang kelima, enter Pak Diki nih. Jadi pendanaan. Nomor 1, timingnya. Nomor 2, teamworknya. Anda butuh orang-orang yang bisa dipercaya, punya integritas, punya passion, dan punya skill. Singkatannya teamwork Anda itu harus PIS, passion, integrity, dan punya skill. Keterampilan di bidangnya. Kalau enggak ya kurang jos gitu ya. Kemudian ide sudah sangat jelas bahwa ide tadi harus punya nilai tambah yang berbeda dan diukur, bukan hanya sekedar orok-otok idenya sama dengan orang lain. Lupa, kalau ide saya kita kasih murah Pak, saya dapat pendanaan dari Alibaba Pak. Jadi Alibaba dari Mayasison Pak, yang punya SoftBank Pak, mendanai saya, kita idenya sama tapi kita mau grab the market dulu, kita mau istilahnya bakar uang dulu Pak, supaya dapat, ya beres. Ketika Anda bakar uang, kata Anda, boleh, karena berarti istilahnya ide Anda punya kelebihan, yaitu di bidang pendanaan didukung oleh orang banyak. Jadi teman-teman, ini sangat-sangat penting, makanya jadi startup. Oke, nah sekarang lagi nih. Silakan, dalam kesempatan ini saya buka tanya jawab. Silakan, ada teman-teman yang mau tanya, mau gini, silakan. Ibu Sumi, suaranya, silakan ngomong Bu Sumi. Iya. Halo, ya silakan, siapa ini? Nama? Siapa yang mau bertanya? Nama? Tinggal di mana, kota Mama, sebutkan ya. Ada pertanyaan, silakan. Mau tanya, Cisumi. Siapa nih? Novitri dari Jakarta. Oke, silakan mau nanya apa ke Pak Tung? Sore Pak Tung, tadi saya mau tanya masalah bicara timing ya. Saya sih setuju masalah timing ini memang penting banget. Nah, cuman gimana cara taunya ya Pak? Kalau misalkan kita punya satu ide bisnis, tapi kita kan nggak tahu nih apakah ini the right timing kalau kita launching. Nah, itu gimana ya Pak cara taunya kalau kita udah punya ide bisnis, terus kapan nih timingnya supaya kita kan bisa well prepare ya. Nggak tiba-tiba begitu lagi booming kita langsung gerbukan bikin gitu bisnis model yang ikut-ikut mereka gitu, yang timingnya pas gitu. Jadi kita itu ya urusan timing sejauh mata memandang. Saya ulangi ya, bagaimana kita bisa tahu timing atau tidak timing, itu kita hanya sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa dan berhitung. Ini waktunya cocok nggak? Cocok hajar. Apakah pasti cocok? Belum tentu. Kita baru tahu dari feedbacknya, oh ternyata market belum siap. Benar-benar belum siap atau cara marketing saya salah. Saya beri contoh. Ada kisahnya itu keren banget, Anda boleh cari videonya, kisah tentang Pocari Sweat. Pocari Sweat itu perusahaannya satu sama kalau nggak salah dengan UC 1000 gitu ya. UC 1000 itu buatan bapaknya. Dia adalah orang yang jualan infus terbesar, namanya Otsuka gitu ya, PT Otsuka. Generasi kedua anaknya, dia juga bilang, ini UC 1000 buatan papa saya. Saya juga mau membuat minuman yang legendaris. Minuman yang hebat. Satu hari ada satu bagian penelitiannya dia yang menciptakan UC 1000 tadi. Datang ketemu karena dia presiden direktur generasi kedua, Pak, ini ada penemuan yang luar biasa. Apa itu? Begini. Saya di Meksiko. Saya tuh dehidrasi karena saya diare luar biasa. Ketika saya diare luar biasa, sama dokter di sana tidak boleh minum air biasa karena takutnya tidak tahan. Dikasih soda. Soda pun dia bilang, ini kamu kurang. Nanti kamu tetap harus kasih air garam juga supaya kamu begini. Kayak oralit begini. Kemudian dia ingat, satu hari pada di Jepang, ada dokter yang lagi operasi, lagi keluar, langsung minum cairan infus, diminum. Dia yang lagi nunggu, dokter kok minum cairan infus? Loh iya, karena ini kan menggantikan, ini persis yang keringat saya itu kan keluar natriumnya, keluar kaliumnya, keluar energi, jadi saya butuh minuman cairan infus untuk membuat saya seger. Wow, langsung dia ngomong sama presiden direkturnya, ini kita buat yuk minuman infus, bayangan infus mau diminum gitu, karena ini bagus sekali membantu. Kemudian jawabannya gini, belum waktunya. Terus setelah 3 tahun baru dipanggil, sekarang waktunya. Dia tanya, kok bisa sekarang waktunya, dulu belum waktunya? Oh, karena sekarang adalah masa orang lagi seneng olahraga. Jadi di Jepang orang lagi tren olahraga. Jadi ini minuman yang
bisa menggantikan keringat. Makanya Pocari Sweat gitu ya, menggantikan keringat gitu ya, Pocari Sweat. Nah, terus kemudian, oke, nah ini mulai dites lah idenya, langsung membuat. Ayo, penelitian dibuat. Ternyata caranya meneliti gimana? Kan menggantikan keringat toh. Nah, keringat itu pada waktu di sauna dites. Ternyata kadar garamnya besar banget, 123. Kadar. Oh, kalau keringat biasa, ternyata enggak sampai segitu. Karena kalau kadar garamnya tinggi banget, jadi asin banget minumannya. Mungkin aja jadi asin. Tapi kalau siang hari, kita olahraga ringan-ringan, berkeringat, enggak seperti sauna, ternyata enggak begitu asin. Oke deh, dibuat. Ada kaliumnya, ada natriumnya, ada begininya, dibuat. Pahit, enggak karu-karuan. Langsung dikasihkan bosnya. Ini enggak ada orang mau minum, kayak gini, cairan infus, sungguh-sungguh ini. Enggak mau. Terus kemudian gimana yang ngilangin pahitnya? Ini tes. Namanya idenya dites dan diukur. Ide Anda harus dites, diukur, diterima nggak oleh masyarakat. Kalau nggak diterima, percuma tak bergun. Kemudian begitu dites, wah nggak enak. Kemudian dikasih gula. Begitu dikasih gula, wah ini lumayan ini, jadi enak nih, manis ini. Kemudian bagian kepala penelitian, nggak bisa. Kita mau membuat minuman sehat. Minuman sehat nggak boleh gulanya terlalu banyak. Itu 12% gula itu nggak bagus. Gulanya harus di bawah 12%. Dicoba. 7% sama 6% begitu ya. Nah, ini lumayan nih, sudah lumayan ini. Terus kemudian ternyata begitu uji coba, orang lebih senang yang manis. Tapi salah nih uji cobanya. Uji cobanya harusnya orang selesai olahraga. Wah, timnya diajak naik gunung, begitu sampai di atas gunung, kemudian disuruh minum, dipilih mana? Oh, pilih yang enggak begitu manis. Enggak begitu manis, lebih ngelenyer di sini. Dingin enak. Kalau yang manis ceket, rasanya kok ceket. Orang disuruh milih yang manis, tapi begitu habis selesai olahraga keringetan, yang pengen minum banyak, ternyata yang tidak manis yang lebih disukai. Oke, sudah ketemu, langsung pergi ke presiden direktur. Ini bagus nih, presiden minum. Ini nggak bisa diterima ini. Kemudian lagi uji coba tersebut ada orang uji coba juga minuman serbuk. Ini juga nggak enak nih, presiden direktur. Coba aja deh, nggak enak tambah nggak enak. Ini enak ini. Ini bagus nih, nggak enak tambah jadi enak. Tahu makanan apa yang nggak enak? Tambah tidak enak, jadi enak. Tong sama seng. Tong kalau dimakan nggak enak, seng dimakan juga nggak enak. Digabung tong seng jadi enak. Tong seng ya. Nah, tapi ini yang terjadi. Ternyata itu jeruk nggak enak gitu. Jeruk nggak enak ditambah ini, tambah minuman enak. Kemudian, oke diteliti lagi. Ternyata tidak semua jeruk sama. Begitu tidak semua jeruk sama. Begitu akhirnya ketemu campurannya, oke, presiden, ini rasanya bisa diterima. Tapi begitu di depan toko-toko, nggak pernah ada selama itu minuman rasanya rada asin gitu ya, minuman gurih, minuman itu semuanya manis, seger. Ini kok rada asin gitu. Nggak laku, dititipin nggak laku. Dia apa yang terjadi? Nah ini, bosnya sudah punya cash flow. Apa yang dilakukan dia? Gratisin. Orang-orang khususnya yang olahraga, begitu panas, begitu pertama kali dijual, dimarahin sama orang. Minuman kayak gini jual, Pak. Disiramkan sama yang jual. Begitu pas olahraga, keringetan, panas-panas, dikasih gratis. Sampai total 30 juta kaleng. 30 juta kaleng digratiskan. Terus kemudian Presiden bilang, lanjut gratis terus untuk orang-orang yang olahraga, dikasih sponsor gratis terus. Sekolah-sekolah juga dikasih gratis. Pokoknya kasih gratis dingin. 1 tahun minus 400 miliar karena digratiskan semua. Yang terjadi, tahun berikutnya 900 miliar. Tahun berikutnya 2,3 triliun. The rest is history. Jadi sama, jadi Anda harus tes dan market. Keratin deng meledak. Lipovitan ikut, hemaviton ikut, minuman ikut. Tapi mereka rasanya kalah. Unsurnya plus minus sama, tapi rasanya kalah. Keratin deng rasanya ya tetap gak enak, keratin deng gitu ya, tapi termasuk lebih enak daripada lipovitan yang pahit, kena taurin, kena begini ya, sama unsurnya sama, tapi mereka nggak berhasil menyerbu ke ini karena rasanya. Jadi Anda harus, ide Anda, bagaimana tahu timingnya, yaitu ya sejauh mata memandang aja, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa. Boleh nggak tetap terjun? Saya tetap beberapa kali saya terjun ya nggak pernah ngerti. Kita hanya sejauh kita tahu saja. Oh siap-siap. Hanya antisipasi. Nah itulah yang mengelola. Tapi kalau nanti mengelola bisnis resikonya ada. Saya ngajar 5 hari bisa. Bagaimana menimbang resiko bisnis, bagaimana nih. Ya. Jadi sekali lagi jawabannya adalah sejauh mata kita memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa. It's a good time. Oke kita launch gitu ya. Apakah selalu tepat? Belum tentu.
Sometimes butuh edukasi jadi luar biasa. Ya. Sebentar, ini di Instagram ya ada yang tanya, maju terus yuk, ya, bisnis tanah dan properti gimana saat ini Pak? Kalau bagi saya ini luar biasa. Ini time to buy. Ikutin saya, time to buy. Karena properti itu discounted luar biasa. Kalau saham, lakone opo. Lupa, saham kan ini bagus. Sudah turun 3.000 sekarang sudah comeback. Preketek. Tunggu tanggal mainnya rontok berikutnya, Anda baru tahu rasa. Jadi saya baru belajar namanya Buffett indikator. Apa itu? Jadi yang namanya jumlah total market cap, maksudnya total saham di Indonesia dikali harga saham di Indonesia. Total saham harga di dunia dikali semua harganya masing-masing, market cap. Market cap dibandingkan dengan GDP, Gross Domestic Product. Itu Warren Buffett mempopulerkan sejak 2010. Pada waktu bumi gonjang-ganjing.com mau rontok, dia bilang, nih, kalau 100 itu ada angkanya, itu hitungannya gini. Kalau 100 berarti pertumbuhan ekonomi dengan harga saham itu identik pas. Kalau harganya di bawah 100, itu ada caranya ngitung ya. Itu maka berarti sahamnya terlalu murah. Jadi ada kesempatan untuk beli. Tetapi kalau secara umum, nih balik lagi, secara umum GDP-nya turun. Jadi sekarang jadi harga sahamnya market cap-nya itu dibandingkan dengan GDP 100 di atas 100 berarti harga sahamnya kemahalan. Dunia, seluruh dunia hari ini printing money. Begitu printing money, begitu banyaknya dan genjot tak karu-karuan, banyak sekali yang masuk ke saham. Makanya di Amerika ketika jebret saham turun 30 berapa persen, terus kemudian naik lagi, terus sekarang sudah pulih, bahkan lebih tinggi dari sebelum kena pandemi. Ikuti saya, 133 angkanya, Indonesia juga sahamnya gini, Bubble, hati-hati gitu ya. Tapi properti sekarang banyak yang discounted, banyak orang menyerah. Emas, menurut saya still time to go gitu ya. Walaupun nanti Anda harus belajar. Kalau Anda ikut Financial Revolution, Financial Revolution saya 3 hari, saya akan share tentang emas dan perak. Saya perak untung banyak luar biasa sampai bandarnya nyerah. Ini true story. Saya mau invest lagi, bandarnya nggak mau terima. Pak Tung ini nanti kalau naik sekian saya nggak bisa bayar. Saya nggak bisa lempar ke orang lain. Kalau Pak Tung beli emas saya terima. Kalau beli perak Pak Tung saya susah ngelempar di luar negeri juga jarang ya mau begini. Jadi saya untung banyak. Orang bilang, wah Pak Tung hebat dong. Bukan masalah hebat. Saya melakukan satu yang namanya aset alokasi. Saya bukan spekulasi. Ketika saya aset alokasi, beli, besok turun saya happy. Bulan depan turun, saya beli lagi. Saya happy. Setiap bulan saya beli, I'm happy. Kalau naik, saya happy. Happy catatan doang. Karena belum dijual. Loh, nah terus Pak Tung nggak trading? Enggak, saya nggak trading. Saya investasi. Nah itu bedanya. Kalau Anda belajar bedanya investasi dengan trading, dengan spekulasi. Nah, ceritanya begini. Dunia ya, khususnya di Amerika terlebih dahulu. Indonesia juga sama, seluruh dunia sama kok. Sekarang sudah minus-minus pertumbuhan ekonomi. Tahukah Anda pada waktu Great Depression, itu pertumbuhannya ekonominya turun 8,5%. Itu sudah Great Depression. Pada 2008-2009, minus 2,5%. Sudah dianggap krisis. Sekarang di Amerika, minus 33%. Halo? Loh kok sahamnya naik di printing money? 2008 cuma di printing money 800 miliar. 1 April, 2 April digerocok 2 triliun. Sekarang sudah nambah lagi 1 triliun. Total 3,3 triliun. Mau ditambah 2 triliun lagi. US dollar. 1 triliun itu 1 miliar US dollar itu banyak-banyaknya duit. Kalau Anda terima duit 1 triliun US dollar langsung di yang Anda. Nah pertanyaannya, dengan duit begitu berlimpah ini Anda harus antisipasi. Di dalam bisnis saya antisipasi. Bisnis yang tahan krisis. Saya punya bisnis tahan krisis. Bisnis saya laundry, tidak kena PSBB, bumi gonjang-ganjing, masih dapat duit, masih sempat turun. Waktu PSBB pertama kali, wah, sepi, turun 30-40%. Sekarang sudah comeback, banyak yang sudah comeback, bahkan ada yang di atas 100%, seru sekali. Nah, Pak Tung, teman saya, partner saya di properti. Partner saya di properti dulu itu, begitu meeting-meeting gitu, saya bahas laundry, saya pulang duluan, dia bahas sama Pak Tung. Pak Tung itu sekarang kok ngurusin uang kecil tuh. Kalau di properti itu kan ratusan miliar, triliunan, sekarang kok ngurusin uang kecil tuh. Hehehe. Saya bilang, uang kecil, satu hari misalnya dapat 1 juta, 1 bulan 30 juta, 1 laundry. Halo, 90, 1.500. 1.500 laundry. Halo, dan cash flow, today cash flow is the king kong, bukan cash is the king. Cash is the king, Anda bisa beli barang-barang. Kalau Anda masuk di saham, hehehe, Warren Buffett hari ini, masuk ke tambang emas, sudah jual sahamnya
penerbangan 100%, Southwest apa yang paling dipegang bertahun-tahun dijual, saham-saham bank dia jual, woi. Tapi dia masuk ke tambang emas, investasi walaupun belum banyak, baru cuma 0,28% dari portfolionya dia, tapi mulai menarik menurut saya nih. Kalau kita menang antisipasi mau terus belajar, nah hidup kita akan berubah bumi dan langit. Nah ini, Bu Sumi, apakah saya boleh share? Saya mau tanya nih, teman-teman, siapa yang tertarik mau ikut seminar saya Financial Revolution? Di tanggal 28, 29 kamu. Yes. Iya, soalnya banyak teman-teman dari Zoom ada pertanyaan. Tadi belum sempat tanya. Ini ada teman dari Zoom yang namanya Wike Jauhari. Ya Pak, silakan Bapak mau tanya apa ke Pak Tung? Soalnya ini saya juga lihat dia lewat setengah jam ya Pak ya. Pak Tung berbagi selalu lebih-lebih ya. Kita kan minta waktunya 1 jam ya. Iya Pak Wike Jauhari, silakan di Zoom mau tanya apa Pak? Yang raise hand banyak sekali loh Pak, yang raise hand banyak. Ya, sorry Cisuk, di Zoom. Saya potong, sorry Cisumi, sorry. Boleh, ya, Bro JT tolong tanya. Speaker tadi salah kepencet. Ya, ternyata Pak Michael Korompis yang riset. Silakan Pak Michael. Oh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya kepada Bapak Tung. Ini kan timingnya properti lagi booming-boomingnya. Untuk beli. Timing untuk beli, woi. Saya 3 minggu ini beli 3, sudah. Tapi Pak, bagaimana kalau kita sebagai anak muda gitu, mau jadi maklar, sedangkan penjualnya itu orang lebih tua, bagaimana kita meyakinkan mereka gitu? Oh, tenang saja, mereka tidak melihat kita muda tua. Kalau maklar itu damai-damai saja. Memang di properti itu ada 3 kelas maklar. 1 maklar 2-3%, yang kedua maklar istilahnya 20-30%, yang ketiga maklar ratusan persen, bahkan tak terhingga. Mau belajar? Biasanya sharing itu di Financial Revolution saya selama 3 hari. Jadi maklar itu yang cuma normal-normal aja, kan Anda Pak, saya komisi 3%, betul kan? Tapi maklar sekarang di Bali tes, banyak murid saya sudah tidak mau dapat 2-3%. Bapak jualan berapa? Sekarang itu kan banyak yang discounted. Kemarin di Bali saya hampir dapat, waduh, tangan diambil orang lain. Harusnya keempat saya beli properti. Itu 15M dijual cuma 7M. Nah, kalau jual 7M, Anda sekarang tidak punya duit, tidak bisa beli. Anda yang jadi maklar aja. Jadi maklar, Pak, 7M ya. Saya jual, Bapak tidak perlu ngasih komisi. Mau nggak? Ibu Sumi saya bantu jualan, tidak perlu ngasih saya komisi. Mau nggak, Bu Sumi? Mau lah. Ya, mau banget. Itu minta komisi. Tidak usah ngasih komisi. Jadi nanti, bahkan Ibu Sumi tak kasih komisi. Loh, kok bisa? Bisa ini ilmu sakti, woi. Coba kita banyak yang murid saya. Lu kok bisa ngasih komisi? Ya gini loh. Nanti kan harga saya naikkan, terserah saya. Tapi nanti misalnya kan Ibu minta 7 toh. Kalau nanti misalnya laku 7,5, nanti Ibu Sumi tak kasih 20% dari 500 juta keuntungan saya. Cocok ya? Cocok. Nah, saya kan harus iklanin, harus pasang iklan, pasang spanduk begini. Oh ya, boleh. Ternyata misalnya laku 8M. Orang barang 15M, hari ini kan banyak discounted. Laku 8M. Anda untung 1M, ngasih komisi untuk penjualnya kasih komisi, keren. 200 juta, Anda terima 800 juta. 800 juta. Berarti Anda untungnya berapa? Bukan 2% dari 7M. 2% dari 7M cuma berapa Anda? 140 juta. Nah ini Anda dapat 800 juta loh, dapat 10% dari 800 juta loh. Nah ini ada ilmu-ilmu seperti ini yang Anda harus belajar. Nih teman-teman. Nah tapi saya tahu ini sebentar lagi jam sembahyang Bu Sumi. Jadi apakah boleh saya langsung sharing tentang Financial Revolution saya? Boleh Pak. Soalnya ini banyak pertanyaan mungkin belum bisa jawab satu persatu ya. Nanti mungkin kalian bisa ikut kelasnya Bapak ya. Nanti akan kita jawab Bu Sumi gitu ya. Boleh. Kalau saya jawab silakan Pak, silakan. Jadi Bro JT bantu. Financial Revolution itu selama 3 hari ya, belajar bagaimana kita beternak uang, bagaimana kita mulai usaha tanpa duit, bagaimana orang kaya kok bisa mencetak uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa, itu caranya bagaimana. Nah ini ya, Financial Revolution saya akan share kepada teman-teman, ini penting sekali, nih jadi Financial Revolution. Nah, ini sekarang saya terpaksa nih nunjukin mobilnya, ini padahal sudah sebagian, ini Mercy S-Class sudah saya Alphard sudah ganti baru, Fortuner sudah ganti baru, jadi banyak yang sudah ganti baru gitu ya.
Nah, terus kemudian ini tanggal 28 sampai 30 Agustus. Ya kalau Pak Rolls Royce itu berapa sih? Ya sekarang kalau baru 18,5 M. Saya beli dulu nggak sampai seperti itu. Jadi saya beli hanya dari passive income, ternak duit saya, begitu ya. Jadi lanjut, silahkan ini Pak Diki. Jadi seminar ini saya belajar dari guru-guru yang terbaik dan saya praktekkan. Jadi mestinya sah lah saya gitu ya. Karena praktek Wealth Mastery. Ini Anda ikut Wealth Mastery Anthony Robbins ya 2.900 sing dollar. Unleash the Power Within 3.500 sing dollar. Saya Wealth Mastery saya ikut 4 kali. Unleash the Power Within saya ikut. Jadi Unleash the Power Within itu saya ikut 12 kali. Money Mastery dari Jerry Roberts saya dan KCC saya ikut 5 kali. Stealth Wealth Weekend-nya Roger Hamilton, saya tadi pagi masih belajar tentang Roger Hamilton, dia bilang, baru saya beli $1 juta emas, gitu ya. Belinya di mana, gini-gini, dia buka open. Kenapa, gitu ya. Kemudian Science of Getting Rich dari Bob Proctor, lanjut. Nah, apakah dapat sertifikat? Gampang, sertifikat mah tinggal dibuatin, gitu ya. Secret of the Rich dari Robert Kiyosaki, Business and You dari David Ninan, terus kemudian Millionaire Metric, Robert Jelen ini $3.500. Seperti Law of Success lebih mahal lagi karena saya undang gurunya private ngajar saya, begitu ya. Business School for Investor Robert Kiyosaki, Building Wealth. Jadi tentang saham itu seperti apa, perak seperti apa. Nah, itu nanti akan saya share juga. Nah, ini kan Anda akan belajar apa dalam 3 hari ini? Anda akan belajar ini, bagaimana uang mengejar kita. Bagaimana punya ternak duit, enak nggak? Hari ini tidak ada masa yang lebih penting untuk membuktikan bahwa kita butuh sumber income lebih dari 1 dan passive income lebih dari 1, karena era pandemi ini membuktikan bahwa kalau kita tidak siap secara keuangan, nah kehidupan Anda akan berantakan. Nah inilah masa-masa Anda harus belajar high value, ya. Bagaimana cara orang kaya mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa dalam waktu yang sama? Caranya bagaimana? Ini sama-sama kerja tukang bakso kok bisa ribuan kali lebih kaya? Sama-sama pembicara kok bisa ribuan kali lebih kaya? Sama-sama notaris, sama-sama dokter gigi, sama-sama apapun kok bisa gitu ya. Bagaimana mulai usaha tanpa modal malah dapat duit, caranya bagaimana? Bagaimana mulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98%, caranya bagaimana? Nah, saya punya banyak usaha, tutup banyak usaha, lama-lama belajar gitu ya. Financial Ronsen untuk kesehatan keuangan Anda, ini yang Ibu Sumi bilang bahwa Financial Ronsen tadi membuat jauh lebih bermanfaat begitu ya. Jadi kita tahu kondisi kita mendadak kita shock. Apaan ini duit saya kemana semua ini? Kemudian mengubah money blueprint, karena percuma diajarin di sini kalau di sininya tidak keluar, jadi blueprintnya dirubah dulu, mendadak strategi-strategi mau praktek. Yo lanjut Pak Diki ini. Kemudian biasanya dulu kalau Bu Sumi ikut mestinya harganya juta-jutaan gitu ya. Jadi orang Ivanka dari Slang dulu ikut seminar saya di Puncak itu bayar 3.500.000 sampai 5.800.000. Nah sekarang dalam kesempatan ini khusus hari ini Anda cukup Rp497.000. Dan kalau Anda mau Rp497 silakan ketik mau 497, mau 497 silakan, mau 497 silakan. Saya akan silakan dong, mau 497, mau ketik dulu. Bu Sumi katanya jangan goyang-goyang, itu katanya Bu Sumi jangan goyang. Saya ikut goyang-goyang, ditempel tangannya di ini biar tidak goyang-goyang 497. Tapi sekali lagi dalam kesempatan ini, nah ini kita kan ini temanya sosial toh. Betul kan ya? Saya akan sosial untuk Anda dan saya akan sosial juga untuk traktir teman. Caranya bagaimana? Cukup hari ini Anda bayar Rp297.000. Nah, Anda akan mendapatkan bonus audio design your life to the top senilai Rp1.500.000 plus Anda dapat seminar live-nya Financial Revolution ketika badai corona berlalu. Itu sekitar nanti kita sudah set tanggal September sama Oktober tahun depan. Tapi sekarang seminarnya ini pakai Zoom. Tapi nanti pakai yang namanya seminar, benar-benar seminar live-nya Anda boleh datang. Dan datangnya boleh bertiga. Kurang apa lagi? Dan ini caranya bagaimana? Dan perhatikan, ini kode password-nya. Dan ini separuh saya sumbangkan untuk 50% saya sumbangkan untuk traktir teman. Nah, Anda ini sudah ikut traktir orang gitu ya. Jadi ikut di sini 50%. Lah Pak Tong untung enggak ya? Mesti enggak untungnya. Karena untuk Zoom di atas sekian 1.000 harus bayar sekian juta. Bayar 15 juta itu. Kalau di atas 3.000 harus bayar 92 juta untuk Zoom-nya aja. Dan nanti kalau live-nya boleh datang bertiga, kalau cuma Rp297.000 berarti satu orang cuma Rp100.000 untuk 3 hari. Berarti satu hari cuma Rp30.000. Itu pun separuh. Kan berarti satu hari Rp15.000. Nah, jadi inilah yang teman-teman. Please, semoga Anda akan dapatkan manfaat di sini. Silakan daftar
juga, silakan transfer di BCA 883 107 6178 atas nama CVTDW Resource, dan Anda kirim foto bukti transfer Anda dapat audionya nanti, itu audio bukan CD ya, nanti audio bisa ini, senilai berapa, ini audionya senilai 1,5 juta sendiri, mendesain hidup menjadi top, caranya bagaimana, plus Anda kirim bukti transfer dan ketik traktir satu teman, ini kodenya traktir satu teman, karena 50% kita akan sumbangkan nama dan kota Anda, kirimlah ke 0856 109 2200. Yeay! Ini Bu Suminya ngiri, ini dulu bayar 1 juta lebih. 3 hari. Ini 290.000 rupiah, boleh bertiga lagi, satu orang cuma 100.000. Pak, kalau bertiga orang datang di Jakarta, setelah satu orang bisa live lagi nanti. Surabaya, boleh ya, ini nanti live. Nanti live pakai apa? Pakai Zoom. Terus kemudian nanti pada waktu offline-nya ada, ya kita akan live lagi. Offline-nya lagi datang lagi. Boleh ngajak suami, boleh ngajak istri. Kalau enggak, suami sendiri enggak ada, ya suami tetangga boleh, ya sama-sama suami gitu ya. Seminar aja, anak boleh dikirim, karyawan boleh dikirim, saudara boleh dikirim, nanti pada waktu live-nya. Nah, ini indahnya, pada waktu online itu Anda bisa sekeluarga ikut nonton. Nah, dan garansi seminarnya penuh seger-seger, lonjak-lonjak, penuh hadiah. Biasanya selesai seminar, saya akan berikan apa hadiah-hadiah gitu ya. Ada giveaway buku, buku-buku saya. Ada yang double-double, banyak yang double-double, buku-buku. Nah, saya sering bagi-bagi, CD audio saya bagi-bagi. Jadi silakan Anda yang tertarik, silakan Anda daftar sekarang juga. Nih, iya betul. Screenshot boleh ya, Anda screenshot, silakan. Iya, baru suruh screenshot. Patung. Yes. Sorry Patung. Sorry saya potong Patung. Silakan. Saya JT dari Medan. Ini ada salah satu peserta dan kita tahu dia sekarang ngikutin Zoom ini sedang di rumah sakit, Pak. Wow. Sebagai bentuk apresiasinya, sebagai ada bentuk apresiasi, beliau lagi ada pertanyaan, bolehkah Bapak menjawabnya, Pak? Oh pasti, dengan no worry. Ini saya kan masih midnight show juga boleh, saya biasanya sampai malam. Beliau adalah pendiri Rumah Yayasan Harapan Indonesia, Valencia Mikeranda. Oke, silakan. Yes, Pak. Jadi silakan mau tanya, boleh. Jadi teman-teman, ini saya ketik terlebih dahulu. Anda yang tertarik ini jadi RP berapa? 297 Rebo gitu ya. Financial Revolution. Silakan mau tanya apa, saya sambil ketik, saya mau pin gitu. Financial Revolution, silakan tanya. Financial. Ya, beliau tanya, Bapak pernah nggak kasih konsultasi bisnis ke yayasan non-profit? Kami punya yayasan non-profit, tapi sekarang karena pandemi, mencoba untuk tidak bergantung pada donasi. Nah, mau bikin unit usaha yang bisa mendanai yayasan kami. Apakah timingnya sekarang tepat? Dan bisnis apa kira-kira yang possible untuk yayasan jalankan? Ya, ini sebetulnya begini, saya juga dulunya di AMA, Pak. AMA itu Asosiasi Manajemen Indonesia. Di Malang saya jadi ketuanya, saya pindah ke Jakarta, saya juga jadi ketuanya. Gitu ya, pada waktu saya pegang sempat sebelumnya adalah minus-minus karena ketua itu biasanya tombok terus, tapi pada waktu itu di Malang tahun itu saya juga ninggalin duit yang lumayan. Terus kemudian pada waktu di Medan, nah kita membantu Yayasan Agama Buddha untuk membangun kelenteng, itu juga di Medan itu kita jalanin juga. Jadi sebetulnya ada dua macam. Saya pernah membantu Rotary Club gitu ya, cuma bedanya Pak, Rotary Club ketika saya bilang, saya ketuk hatinya ya mereka untuk mencari sumbangan. Oh, enggak boleh. Kalau Pak Tung jualan di sini properti, Pak Tung ngasih komisi kami, boleh gitu ya. Kalau pas di Medan, pada waktu yang untuk organisasi untuk membangun vihara, bukan kelenteng, bangun vihara, itu saya bilang, apakah boleh saya jualan samping di sini, Anda tak kasih komisi bagi hasil? Dia bilang, oh, enggak boleh Pak, kita yayasan sosial kok jualan. Tapi kalau minta sumbangan boleh? Boleh. Nah, tapi sekali lagi begini loh. Jadi sama, Anda di dalam dunia yayasan apapun, kalau cash flow in kalah dengan cash flow out, Anda kolaps. Jadi prinsip mengelola yayasan sama, cash in harus lebih banyak daripada cash out. Nah, untuk yayasan ini, persis Anda ceritanya begini, harus menggunakan satu yang namanya marketing revolution. Kenapa orang harus nyumbang di tempat Anda? Kayak di sini, saya kan kerjasama dengan Ibu Sumi,
Sudah 297.000, mbahnya murah, 497.000 aja orang mau, 1,5 juta aja orang mau, datang di live-nya aja mau, itu ya. Tapi sekarang 297.000 rupiah, boleh bertiga separuh. Nah, kalau Anda tidak mau, ya konyol banget. Jadi sumbangan itu adalah one part. Kalau saya kan, ini kan saya gabung. Anda nyumbang boleh, nanti sebentar lagi kita akan buka line sumbangannya, begitu ya. Tetapi dalam hal ini, ketika saya memberikan benefit, beda luar biasa. Contoh, saya pernah ngasih coach Pak Jokowi, makanya saya pernah diisukan mau jadikan menteri oleh tim transisi pada waktu itu dan ditolak karena buku saya ada testimoninya Pak SBY, jadi Ibu Banteng tidak suka ada testimoninya Pak SBY, padahal tidak ada hubungannya. Tapi pada usaha bantu Pak Jokowi di Solo International Ethnic Music, saya bilang Pak Jokowi adalah wali kota, nodong pengusaha mau tidak mau akan keluar. Tapi kan Pak Jokowi kalau sebagai presiden ditodong kan tidak senang. Jadi tentu saja kalau ditodong tidak senang, karena kalau tidak senang, apa yang perlu dilakukan? Nah, ini tadi. Kita membuat satu yang namanya imbal balik, yang dimana kalau mereka tidak mau nyumbang, kesannya goblok setengah mati. Ya kayak begini toh. Saya bilang begini, nih, saya tanya sama Pak Jokowi, sepanjang jalan Slamet Riyadi, kalau dipasangin baliho, itu baliho haknya siapa? Kemudian dia bilang sama ajudannya, tolong cari tahu ya, 5 menit kembali. Gimana? Pak, selama tidak dipasang oleh orang lain papan iklannya, hak pemerintah kota, Pemkot. Ya gampang. Pak mau minta duit berapa? Yuk berapa M sini tak cariin dengan gampang. Loh kok bisa? Caranya sederhana, Pak. Saya tanya lagi, gedung BAS, waktu itu gedung BAS masih dalam BPPN, jadi belum dilelang gitu ya. Pak, itu kalau sepanjang gedungnya itu dikasih giant banner, itu haknya siapa? Langsung tanya ajudannya, tolong tanya, Pak, selama masih dalam BPPN, Pemkot boleh Pak pasang spanduk, pasang apa, boleh dimanfaatkan. Nice, Pak, Bapak minta berapa M, sini tak cari no sumbangan gampang. Karena apa? Karena kita lakukan. Jadi kemudian pada waktu itu pengusaha-pengusaha di Solo diundang, termasuk pengusaha radio, koran, hotel. Ya saya presentasi, mewakili Pak Jokowi. Begini loh, kita minta sumbangan Anda, pasti Anda ya nyumbang, tapi tidak enak. Begini, maukah Anda saya barter? Jadi misalnya koran ya, Anda kan selalu ada halaman kosong, radio selalu kan ada slot kosong, hotel selalu setiap hari juga ada kamar kosong, tidak usah disumbangkan semua, sumbangkan 10% aja dari kamar Anda atau slot kosong Anda. Nah, Anda saya barter pakai baliho. Baliho ini kan ada harganya, ini misalnya baliho, harganya harusnya 200 juta, Anda barter dengan Anda tidak harus nyumbang senilai 200 juta, Anda nyumbang senilai 50 juta dalam bentuk iklan juga, sama-sama iklan. Perhatikan baik-baik ini. Sama-sama bentuk iklan di koran, di slot, tapi saya pasangin. Slot di hotel, saya pasangin iklan di baliho. Nah kemudian kita mulai ke tempat yang lain. Anda sponsor apa, saya bantu deh. Anda kasih duit, Anda tak kasih tempat iklan. Iklannya di mana? Di radio, saya sudah punya slot, tak kasih kamar hotel, pesawat terbang juga bisa, tapi kita semuanya pakai barter dan kita mendapat nilai tambah, akhirnya bentuknya uang. Anda nyumbang dalam bentuk uang, Anda bisa mendapatkan ini, dapat di koran, bisa iklan, di slot di radio, di baliho, di mana-mana. Enak nggak? Jadi cari iklan bisa dengan cara kreatif, cari duit dengan cara kreatif, membuat nilai tambah. Wah ini enak nih, saya pasang iklan seperti ini, murah banget. Kalau saya pasang iklan giant, begini harus bayar 2 miliar selama 1 tahun, nah sekarang cukup 200 juta aja, masih dapat iklan ini, dapat bonus-bonus ini total. Jadi kelihatannya Pak Jokowi berkesan, makanya pada waktu membentuk kementerian pertama 2014 katanya tim transisi, itu katanya zaman dulu. Tapi ternyata ditolak sama Ibu Banteng karena buku saya ada testimoninya Pak SBY. Padahal testimoni masih apa saja, ngasih testimoni tak tempel lah begitu ya. Jadi seru sekali, Bapak Ibu, tolong ini transfernya ke rekening mana? Ke BCA ya, BCA berapa tadi? Nih. Tolong ditampilkan di layarnya, Pak Diki. Tolong ditampilkan di layarnya. Jadi silakan Anda transfer sekarang juga. Anda akan mendapatkan lunas hari ini. Anda sudah boleh datang bertiga. Anda transfer BCA. BCA nomor rekening berapa itu? Nih 883. Terus kemudian 107. Terus 6178. Kemudian Anda atas nama PPTGW Resources. Ya, Anda WA ke ini 0856 ini 56 109 2200. 2200. Nah, silakan Anda yang mau ikut seminar Financial Revolution
Anda silakan transfer di sini. Ya, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Saya dengan senang hati masih menjawab nih, tanya-tanya nih. Ya, silakan. Yang mau tanya-tanya, silakan. Saya kembali ke Zoom ya, Pak ya. Itu tadi banyak yang tertunda nggak kejawab. Ya, silakan. Ya, silakan. Saya lihat. Teman-teman ya, ingat kalau sudah transfer duitnya, kirim ke nomor 085610922000 ya. Nanti 50%-nya kita sumbangkan ke traktir teman. Ibu Sumi, kalau orang teman-teman mau traktir teman ke mana juga nih? Jadi nyumbangnya kemana sih kalau mau traktir teman? Silakan, Bu Sumi. Ada ya, nanti saya minta tolong Bro JT keluarin itu 11 kotak punya PIC. Nah, sebentar. Di IG saya akan tampilkan. Oh ya, IG. Gantian. Nah, ini. Silakan traktir teman. Anda nyumbang Rp2.000 ya diterima, Rp10.000 diterima, ya. Apalagi 10 juta ya kita terima. Rela seikhlasnya. Dan semua ini 100%, sekali lagi teman-teman, 100% dipertanggungjawabkan. Walaupun tampak rekening pribadi, semua masuk dan keluar itu ada pertanggungan jawabnya semuanya. Ya, ini keren ya. Jadi nanti semua penjualan dari saya itu 50% kita sumbangkan. Yeay. Melipat gandakan rezeki kita adalah dengan berbagi. Sekali lagi teman-teman, goal keuangan itu alangkah baiknya ada 4. Saya akan share ya goal keuangan. Yang keempat, yang kurang bagus, yaitu income-nya naik berapa. Lu income naik berapa kok kurang bagus? Ya, itu keempat. Yang ketiga, yang disisihkan berapa. Karena income-nya naik berapa, kalau nggak ada yang disisihkan, yang percuma. Jadi yang ketiga, disisihkan. Yang nomor 2, yang lebih penting dari disisihkan, pasif income Anda naik berapa. Tapi nomor satunya, Pak, amal Anda berapa banyak. Nah, ini penting, Anda harus amal ini. Ya, ini. Bu Sumi tekniknya supaya tidak bergoyang memang ditempelin, tangannya ditempelin di meja jadi tidak bergoyang ini. Oke Pak, sudah. Silakan teman-teman. Nah, ini ada yang mau tanya jawab lagi, silakan. Ibu Sumi, saya dengan senang hati bertanya, tapi teman-teman please deh, Anda nyumbang, Anda ikut di sini juga boleh, selama 3 hari, Anda transfer ke BCA 88310761178, dan ini Anda 100 yang pertama, Anda akan kami berikan boleh datang bertiga. 100 yang pertama ya. Anda yang 100 pertama yang transfer, Anda akan kami kesempatan, kita berikan, Anda boleh datang bertiga di seminar offline-nya nanti. Gitu. Oke. Mari kita lanjut. Yes, silakan. Ada bisa bantu saya yang mau tanya. Bantu saya yang mau tanya. Yang tadi mana yang lewat-lewat ya. Bentar ya. Dua pertanyaan aja ya. Bro JT mungkin dipilih, Bro. Ya, boleh 2, 3, boleh. Ayo cepat. Yuk, kita gasak aja habis. Dahsyat. Yuk, siap. Ayo langsung buka mic-nya aja langsung. Saya dari Nadia Octria Bigel. Dari Nadia ya. Pak Tung, mau tanya bagaimana mengatasi orang yang menerima masukan tapi tidak dapat melaksanakan. Apa masukan tersebut? Kalau saya sebetulnya tidak bisa menerima atau bisa menerima, tapi tidak menjalankan. Tidak bisa menerima. Bisa menerima, tapi tidak mau jalankan. Kalau bisa menerima, tidak menjalankan, berarti cara kita kurang persuasif. Nikmat dan sengsaranya belum jelas. Maksud saya, bahwa manusia itu akan berubah secara instan. Kalau dia nikmatnya jelas, sengsaranya jelas. Jadi kalau kita tahu apa yang namanya mengungkit dia, katanya gini, katanya siapa tuh? Saya bisa memindah bumi dengan one single hand. Kalau saya punya leverage itu punya tongkat yang cukup panjang dan tumpuan saya akan pindah dengan tangan satu aja. Nah, kalau daya ungkit kan lebih gampang. Nah, ungkit itu adalah nikmat dan sengsara. Kayak orang punya goal, punya strategi, kau tidak mau jalanin karena tidak cukup sengsara. Makanya di seminar saya Financial Revolution, sometimes I make you cry. Kenapa? Karena perubahan datangnya bukan dari sini, perubahan dari emosinya. Percuma dia tahu, tidak akan dijalankan. Jadi saya sering sekali memberikan terapi ya, menghentikan orang ngerokok. Oh iya bisa terima, rokok itu jelek. Tapi otaknya rokok itu nikmat, kalau tidak rokok sengsara, ya mati. Tidak bisa. Selama keterkaitan nikmat dan sengsara di program otaknya, tidak akan pernah berhenti. Nah caranya bagaimana membuat ngerokok jadi sengsara luar biasa, lah itu instan. Jadi sebetulnya ada 3 jurus sederhana ini di Live Revolution saya sharing ilmunya di Train for Buy Work Trainer, saya juga sharing untuk mengintervensi orang. Gini loh, jadi nomor 1 dengan kenyataan. Anda cukup trauma yang ternyata, misalnya orang rokok.
Kepengen ngerokok di mana? Misalnya di toilet, kepengen rokok, habis kepengen rokok. Anda bilang, aku tidak mau ngerokok, aku sudah stop rokok. Malah kepengen. Otak kita seolah-olah diingatkan, jangan merokok malah kepengen rokok. Apa yang dilakukan? Yang jangan mohon maaf sekali lagi, semakin menjijikan Anda semakin powerful. Ini murid saya ada yang namanya Gusti gitu ya. Wah itu sekarang sudah punya kos-kosan, punya Indomaret banyak, terus kemudian juga berhenti ngerokok, begitu ya, ikut seminar saya. Nah caranya sebenarnya dia praktek sederhana. Kalau Anda mau praktek aja, Anda yang rokok lagi, praktekkan, gitu ya. Caranya gimana? Pada waktu Anda kepingin, jangan bilang, saya tidak mau ngerokok. Anda habis misalnya. Anda nya agak maju dikit, biar terjadi gunung-gunungan. Ketika terjadi gunung-gunungan, Anda kepingin rokok, ambil rokoknya, dulitin dulu, dulitin ke tai. Cep. Anda bau. Yeah. Ya, jadi bau. Kalau mau sekali dan Anda berhenti, buat otak Anda trauma, dulitin lagi lebih banyak, sekali berhenti. Jadi sengsaranya harus sangat jelas dan itu real. Yang kedua, pakai yang namanya imajinasi. Saya punya teman, ya saya itu tidak pernah mengganggu teman saya ngerokok, saudara ngerokok, saya biarin, cuek. Tapi kalau mau berhenti sini datang loh gitu ya. Tapi sungguh aneh, teman saya itu satu hari mendadak dia berhenti ngerokok sendiri. Saya bilang, loh, kamu kok berhenti ngerokok? Dia cerita begini. Satu hari, anak saya perempuan umur 8. Saya lagi santai, pagi-pagi ngopi sama ngerokok. Anak saya tahu-tahu nangis, kecer gak karu. Papa jangan mati, Papa jangan mati. Sebelum Papa nggak mati, Papa masih mati. Loh, Papa, aku pengen Papa datang. Dia nunjukin foto perkawinannya. Belum kau datang, aku pengen waktu aku menikah, Papa juga. Pasti datang. Nggak bisa, Papa bakal mati dulu. Nggak, Papa masih hidup. Aduh, anaknya nangis gero-gero itu. Terus kemudian, lu nggak, Papa masih hidup. Papa pasti mati dulu. Itu Papa ngerokok. Selesai. Nggak ngerokok. Jadi, perubahan itu datangnya itu seketika kalau nikmatnya jelas, sengsaranya jelas. Kalau misalnya anak buah, saya beri contoh nih anak buah. Berkali-kali misalnya, itu bahkan enggak, tuh ini ada Pak Diki masih ingat sekali gitu ya. Satu hari saya suruh, saya pada waktu itu lagi coblosan anggota DPR, saya tuh tidak diundang, tidak terdaftar. Coblosan presiden waktu itu masih dipisah. Barang siapa yang tidak terdaftar dan mau ikut coblos, hubungin ke RT setempat. Ya, saya bilang sama Pak Diki, tolong diurus. Pak Dikinya ngomong ke saya, sorry Pak, nggak bisa, RT-nya nggak bisa. Oke, setelah berapa kali nggak bisa, nikmat dan sengsaranya dibuat jelas. Supaya dia mau jalankan. Gini Pak Diki, kalau ternyata saya urusin sendiri bisa, Pak Diki saya potong gajinya separuh. Ada painful-nya tuh. Kalau saya ternyata ngurus sendiri nggak bisa, Pak Diki gajinya saya double. Berarti 2:1 loh. Pilih Pak Diki yang ngurus atau saya yang ngurus? Mungkin loh saya ateng sok tahu, kadang saya ternyata tidak bisa lurahnya, padahal jelas-jelas ditempel berkali-kali hubungi lurah, apa yang tidak terdaftar. Saya sudah punya kakak, saya punya KTP, tidak bisa nyoblos, tidak ada surat panggilannya. Pak Diki untungnya bilang, oh ya Pak, saya jalanin. Oke, nice. Jadi manusia punya ide, terus kita harus carikan nikmat dan sengsaranya. Saya beri contoh ya, cerita detail ini ngelola bisnis, penting sekali ini ya. Ini contohnya. Satu hari saya karyawan itu tidak absen dan boleh datang terserah, pulang jam terserah ya walaupun ada jamnya. Satu hari saya siaran radio jam 7, ternyata tidak ada yang terima telepon. Jadi semua tidak masuk. Padahal saya terima telepon, saya sell something, ternyata orang telepon di kantor tidak ada yang angkat. Celaka luar biasa. Saya sampai datang di kantornya, jam 9 baru ada orang datang. Jam 10 baru ada yang datang, ada yang jam 12 datang. Ada yang salah. Oke, Pak, tapi kami kemarin lembur loh, Pak. Lemburnya sampai jam 12 malam. Nice, oke, sampai jam 12 malam. Tapi harus ada yang tugas, loh. Oke, sekarang kita buat. Kita kasih insentif. Kalau masuk terus tanpa terlambat sama sekali. Tidak pernah bolos dengan alasan apapun. Pak, kalau orang tuanya meninggal, bagaimana? Orang tuanya meninggal ya tetap tidak dapat bonus. Namanya bonus kerajinan. Tetapi nanti kita kasih yang namanya uang duka, uang begini, uang ya jadi harus dikasihkan begitu ya. Oh, istrinya sakit harus nganter. Iya, tapi kalau tidak masuk itu pokok bonusnya kerajinannya hilang.
alasan apapun. Oke, nice. Ada suara siapa ini? Tolong di silent gitu ya, ada suaranya ikut masuk. Saya lanjutkan. Bagaimana kita membuat supaya orang mau melakukan? Oke, kita buat denda. 200.000, terlambat sekali 200.000 hilang, bayar 10.000. Setiap terlambat bayar 10.000. 200.000-nya hilang. Apa yang terjadi? Ternyata, ini pelajaran di bisnis nih, business revolution, mengelola disiplin karyawan begitu ya. Sudah dikasih insentif, hilang loh 200.000. Painful loh, bayar 10.000. Ternyata ada satu orang, anaknya orang kaya sih, begitu terlambat 200.000 hilang, dia ngasih duit 50.000 untuk 4 kali terlambat berikutnya. Asemi, berarti tidak begitu sengsara tuh. Oke, kita ubah. 200.000, kalau Anda tidak pernah bolos dan on time terus dapat tambahan 200.000. Kemudian, apabila Anda terlambat sekali, 200.000-nya hilang, Anda harus bayar 10.000. Terlambat 2 kali, bayar 20.000. Terlambat 3 kali, bayar 50.000. Terlambat sekian kali, Anda bayar 100.000. Dan seterusnya. Wah, dikasih berat. Ternyata, ada orang malah keluar. Nggak mampu, karena dia memang hobinya terlambat, susah sekali. Jadi malah keluar masuk di perusahaan yang lain, di Instagram nyombong lagi. Wah, aku hari ini terlambat. Untung tidak di perusahaan yang lama. Kalau di perusahaan lama aku didenda. Ya, rezekinya yang karyawan OON ini diterima oleh perusahaan yang OON juga gitu ya, karena karyawan terlambat. Oke. Kemudian berarti kalau tidak kuat orang keluar, berarti bebannya terlalu berat. Oke, kita naik juga insentifnya. 500.000. Keren toh? Masuk terus saja dapat tambahan insentif 500.000. Apa yang terjadi? Orang memalsukan absen karena takut sekali kehilangan 500.000. Oke, berarti tidak sempurna toh? Kita harus menyelesaikan dengan lebih baik. Betul ya? Nah, caranya bagaimana? Kita ubah cara absennya lagi, terus meningkatkan diri sampai ketemu. Caranya oke, begini. Kita kasih namanya 300.000 di depan. Kasih duit 300.000 di depan. Kasih di depan. Terlambat sekali, Anda harus membalikkan 300.000. Itu bukan gaji, itu tunjangan kerajinan yang dibayar di depan. Ternyata, begitu terlambat sekali, orang harus mengeluarkan duit 300.000. Beratnya ampun, 310.000. Sejak saat itu, padahal dulu kalau ada denda itu tidak pernah digunakan untuk perusahaan. Denda untuk beli pizza, untuk beli, untuk jalan-jalan. Mereka bisa jalan-jalan ke Ancol, bisa jalan-jalan ke Taman Mini. Dapat duitnya banyak, berarti terlambat terus, berarti peraturannya tidak bagus. Tapi begitu dikasih tunjangan di depan, 300.000 di depan. Apabila Anda terlambat, 300.000 harus dikeluarkan. Tidak masuk sehari, 300.000 harus dikeluarkan. Plus duit 10.000. Mendadak tingkat keterlambatannya. Secara logika, manusia diiming-imingin 300.000, dia 500.000, oke. Tapi kalau dikasih duit dulu, manusia itu takut kehilangan daripada takut tidak dapat. Saya ulangi, manusia itu takut kehilangan daripada takut tidak dapat. Jadi ketika mereka itu ada insentifnya, baik secara psikologis, baik secara begini, tetapi juga ada satu yang namanya insentif ditaruh di depan, powerful luar biasa. Sebentar, cegukan, minum dulu. Iya, monggo Pak. Pak Tong, kalau karyawan sakit gimana Pak Tong? Sama, karyawan sakit tetap bonusnya hilang. Oh, ini supaya nggak alasan. Dulu, setelah saya putuskan begini, ganti GM, diberubah sama dia. Ini aturannya Pak Tong nggak masuk akal. Dia nggak ngerti bahwa saya membuat aturan ini prosesnya bertahun-tahun. Penyempurnaan yang bertahun-tahun. Lu sakit ya, kalau sakit ya tetap tunjangan dibayar. Saya begitu tahu, saya panggil GM-nya, kamu nggak tahu merubah ya. Itu kayak orang, begitu kita pasangin pagar, besok pagar diamburin, dia nggak ngerti kenapa dipasangin pagar. Kita pasangin exhaust fan, apaan ini, masa kamar mandi kasih exhaust fan keluar begini, besok dimatiin exhaust fan-nya. Dia nggak ngerti sejarahnya. Dia nggak ngerti bahwa kalau misalnya lantai, ini lantai kok dibuat melengkung begini supaya ngepelnya gampang. Apaan ini, buatnya susah. Dia buat rumah baru sudah nggak seperti itu, karena dia nggak ngerti sejarahnya. GM saya yang baru, ubah. Pak, kalau orang tuanya meninggal, masa kita potong? Jadi selama ini sudah diganti lagi. Makanya yang terlambat banyak terus. Nggak ada. Orang tuanya meninggal, kita kasih uang yang namanya uang duka cita. Tapi yang ini tetap kembaliin. Sakit tetap kembaliin. Jelas nggak? Masih belum jelas lagi. Jangan ubah aturan. Aturannya ada sejarahnya. Mau ngubah nanya dulu kenapa ada aturan ini. Begitu dirubah dia, saya tanya, loh kok yang terlambat banyak lagi. Dulu insentifnya jalan nggak? Oh jalan Pak. Jalannya seperti apa? Oh ternyata di-coping. Kalau sakit boleh. Makanya daripada dipotong, begitu terlambat, lebih baik ngaku sakit. Saya ulangi. Daripada dia harus mengembalikan 300.000-nya,
karena sakit boleh tidak mengembalikan, ngaku sakit aja. Makin banyak yang sakit. Yang sakit nambah. Nah ini loh, jadi pelajarannya bagaimana memotivasi orang itu sangat-sangat penting. Reward and punishment itu luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya. Yuk, ini terakhir ya. Soalnya kan Pak Tung kita cuma mengundang sharing 1 jam, ini sudah 2 jam ya, nggak terasa ya. Ini yang sharing dari tadi mungkin ini ya, Pak Diki juga namanya. Pak Diki sama Tiffany Loren, ya silakan ya, dua terakhir ini tadi kan Pak Muhammad sudah ya, Pak Diki silakan Pak Diki. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Pak Tung. Ya, selamat sore. Saya dari Jambi. Jadi saya di sini ingin bertanya tentang, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah menurut Pak Tung, kalau bisnis dropshipper di zaman sekarang itu gimana ya? Terus yang kedua adalah kalau kita sebagai dropshipper itu kan kita berarti ngambil barang tuh dari supplier yang lain kan. Nah itu kira-kira kayak added value apa sih yang bisa kita tawarkan ke pembeli, dan apakah itu cuma sekedar dari promosi dan ya dari promosi? Jadi salah satunya kita kasih hadiah, salah satunya kita berikan paket, jadi harganya gelap. Maunya harga gelap itu ya, kalau Anda dropshipper, mestinya kalau barangnya dari Tiongkok, ya sebetulnya gelap sudah. Saya punya partner saya dropshipper luar biasa. Awalnya itu cuma casing handphone, tapi handphonenya bukan yang Samsung, bukan yang iPhone begitu ya. Terus kemudian dia jualnya bukan di Pulau Jawa, tapi di Papua, di Makassar, di daerah-daerah yang pinggir, bukan Makassar kota. Pokoknya daerah kota susah Anda jualan. Dan itu modalnya 20.000, bisa jualannya 120.000. Kalau di atas itu, dan ongkos kirimnya gratis lagi dari Tiongkok. Waduh, luar biasa. Itu dropshipper yang nak-nan. Dan terus kemudian saking PD-nya dia sekarang malah beli gitu. Jadi punya stok. Jadi pengirimannya jauh lebih cepat. Tapi yang jelas, begitu orang jualan hal yang sama, apa yang perlu dilakukan? Mulai di paket. Beli 2 gratis, 1 lagi 3 dapat mulai di paket. Beli begini dapat diskon ini, dapat hadiah ini, yang dimana dengan paket itu harga sudah gelap. Ya, jadi Anda bisa membuat nilai tambah dengan model di paket gitu ya. Dikasih hadiah. Hadiahnya gelap lagi juga, ya. Dari Tiongkok sama-sama enak dan ya silakan. Ya, ini terakhir ya ini ya. Tiffany Loren, silakan Tiffany Loren. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Tung. Jadi perkenalkan, saya Tiffany, umurnya 20 tahun. Pak Tung, saya mau bertanya, seandainya itu saya merupakan anak dari Pak Tung, apa sih nasihat atau mungkin arahan yang Bapak berikan untuk saya untuk memulai perjalanan saya menuju financial freedom? Terima kasih Pak. Ya, anak saya didik mulai dari kecil begitu ya. Termasuk saya mau ganti handphone anak saya sudah susahnya setengah mati karena untuk apa Pak handphone gitu ya. Saya bilang bapakmu malu, aku bilang itu handphone jelek dipakai terus. Tapi tetap aja saya kasih, zaman dulu Note 8 saya beli 2, 1 tak kasih anak saya yang gede, enggak Pak, kasihkan adiknya. Bener, kasihkan adiknya. Bener Pak, enggak Pak. Adiknya Note 4 tak kasih. Ini ganti Note 8. Enggak Pak, untuk yang kecil aja. Yang kecil belum boleh pakai handphone, belum 12. Saya bilang umur 12 enggak boleh pakai handphone. Tetap aja susah sekali ganti handphone, susah sekali. Anak saya dijemput pakai Mercy sembunyi begitu ya, sembunyi. Maunya jemput pakai Kijang, kalau supirnya pakai Mercy marah, padahal Mercy-nya yang paling depan, Yang terakhir saya hukum, saya jemput pakai Rolls Royce sekali ya, gitu ya. Nggak boleh nak gitu ya. Kamu papa aku nggak gini, nah. Itu kan mobilnya papa, nggak apa-apa. Itu standar kamu supaya kamu set a new standar, besok harus lebih dari papanya gitu. Tapi dalam hal ini kalau anak saya memberi nasihat apa? Jadi kalau supaya punya passive income, nasihat saya begini loh. Nah, dalam hidup ini kamu membuat nilai tambah. Setelah nilai tambah kamu tes dan ukur kepada market, kamu sistemasi. Setelah kamu sistemasi, kamu faktor kalikan, leverage kepada banyak orang, dan harus rela berbagi. Nah, setelah 1, 2, 3, 4, kamu dapat passive income. Kamu sejak dapat income kecil pun harus disisihkan. Terima duit 1.200.000 sisihkan, 1.200.000 sisihkan. Disisihkan, digulungkan. Gulungkan investasi mana? Leher ke atas, bergaul dengan orang-orang yang dahsyat lainnya, dan investasi yang aman dan menguntungkan. Anak saya belajar, hari ini belajar tentang saham, Benjamin Graham, The Intelligent Investor, setiap hari diskusi sama saya suruh terus belajar.
belajar untuk cari investasi-investasi yang aman dan menguntungkan. Pagi-pagi saya sharing ilmunya tentang emas, tentang perak. Jadi saya banyak sekali sharing kepada anak saya. Jadi dalam hidup ini begini loh, jangan kebanyakan gaya. Saya berkali-kali ngomong kepada anak saya. Gaya itu gampang, tapi Anda harus belajar gaya juga. Anak saya terpaksa harus belajar. Karena anak saya terlalu sederhana. Jadi saya bilang, enggak, nak. Jadi punya duit itu harus 3. Satu, bisa nikmati. 97% orang enggak pernah diajarin. 3% harus diajarin. Kamu termasuk 3% yang harus diajarin. Anak saya terlalu sederhana. Sangat-sangat sederhana. Kaos, sepatu, apa dia. Saya tidak peduli handphone. Pakai Oppo, Puno. Yang terakhir saya foto. Dah. Harus ganti. Wajib. Nah, itu maksa tuh. Bawa ke toko handphone. Pindah. Handphonenya buang. Selesai. Gitu. Baru karena terlalu sederhana. Harus belajar nikmatin. 3% orang harus belajar. 97% pintar banget ngabisin duit. Tapi ada orang-orang yang harus belajar. Ada orang yang sampai mati nggak bisa nikmatin. Saya sangat nikmatin. Kemana-mana naik bisnis kelas, naik suite room, naik kemana, 3 hotel yang terbaik, ya nikmatin. Mobil ya wis ganti-ganti. Kemarin ya ada Lambo di tempat saya 1,5 tahun, temen minjemin. Ini kalau Rolls Royce ya sudah 8 tahun, bukan 8-nya, 2013, 7 tahun. 7 tahun sudah, tahu-tahu cepat juga ya punya Rolls Royce 7 tahun. Nah, sudah OKL. Nah, Mercy Sport ada ya, saya sangat-sangat enjoy, saya sangat nikmatin. Saya pengen handphone terbaru sekarang yang keluar baru, beli baru, keluar baru, beli baru. Ya, ya saya tetap nikmatin karena sudah masa-masanya nikmatin. Orang nikmatin itu ada yang harus diajarin. Naik bisnis kelas saja ada yang nggak berani. Ngirit sampai mati. Namanya statusnya orang miskin. Karena dia ngirit terus sampai mati. Ya miskin toh. Kalau saya melakukan aset alokasi sekian dari passive income saya harus saya nikmati. Pak Tung ngapain sih bangun rumah begitu besarnya? Rumah saya luar biasa, sekarang lagi bangun di pinggir danau, ada landasan helikopternya, ya view-nya 360 derajat view-nya. Ya, super keren. Ya saya nikmatin gitu ya. Pak Tung kemana kok naik suite room-nya? Ya ini saya nikmatin. Selama itu passive income saya segede gajah, saya cuma pakai segede kerbau, saya damai. Saya Pak, saya mau beli furniture nih Pak, ini beli furniture ya, ini furniture ini 400 juta nih satu kursi. Saya bilang oke, selama passive income-nya cukup beli. Pak, ini lampunya total 2M, oke. Pak, ini krimnya 2M, oke. Saya bilang oke, selama passive income-nya cukup, oke. Kalau passive income-nya tidak cukup, sabar, bulan depan, sabar lagi. Jadi intinya itu. Jadi bisa nikmatin itu butuh ilmu. Tidak semua orang, ada 3%, 90% yang gampang nikmatin gitu. Yang kedua harus bisa investasi. Tidak semua orang bisa investasi. Itu kenikmatan masa tua kita. Nah, ini investasi itu penting. Jadi kita sisihkan untuk investasi. Ada orang nanya, Pak Tung, sekarang dari hasil kerja Pak Tung berapa yang diinvestasikan? Saya 100%. Kok bisa? Saya dari passive income cukup. Ya, saya dapat active income, jadi konsultan, jadi bisnis, bangun rumah, developer, 100% saya gulungkan lagi. Saya hanya dari passive income-nya aja, nak gitu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah harus bisa amal. Ada orang bisa amal, bisa nikmatin, tapi tidak bisa investasi. Banyak enggak? Banyak. Bangun masjid, bangun gini, wah, tapi tidak bisa. Hari tuanya sengsara, sedih gitu ya. Jadi harus bisa investasi. Investasi tidak boleh digerojok di satu tempat. Namanya spekulasi. Itu harus belajar. Ikut Financial Revolution saya. Nah, Anda akan dapatkan. Oke, semoga bermanfaat. Kalau anak Anda ya, saya ajarin itu, buat nilai tambah dalam hidup itu harus punya nilai tambah, kemudian harus sistemasi nilai tambah Anda, marketing, kontrol, general sistemasi, difaktor kalikan Anda dapat duit banyak, masih income, Anda harus rela berbagi, yes, kemudian berikutnya, ketika terima duit berapapun, sisihkan sebagian, menunda kesenangan dulu, sabar, tapi juga harus bisa senang-senang, jangan kebablasan, pelit, melilit, gutil, petitil, ngirit, keceret, weh, insap, weh. Keceret tahu? Tak tajud keluar di celana itu namanya kecerit. Kalau banyak namanya kecorot gitu ya. Nah, banyak orang ngirit-ngirit sampai mati status orang miskin, nggak pernah nikmatin sama sekali. Oke, ini penting ya. Silakan Bu Sumi. Ya. Yes. Ya, terima kasih ya Pak Tung ya. Nggak terasa ya. Pak Tung sudah sharing sama kita 2 jam loh. 2 jam lebih 5 menit loh. Ya, cukup ya teman-teman ya. Kasih Pak Tung juga ya mau istirahat. Ya, bagi teman-teman ya, nanti kalau misalnya mau bertanya lagi, mungkin nanti ikut sesi Financial Revolution ya. Itu penting banget ya. Saya ulangi, memang penting banget karena saya bermula dari tahun 2009 juga itu sangat penting ya. Jadi Pak Tung, ini boleh saya rangkumkan ya. Hari ini kita belajar ya. Kira-kira sangat bermanfaat enggak apa yang kita belajar hari ini? Ya, bisnis revolusi itu 1 timing ya, kedua teamwork, 3 ide, 4 bisnis model,
5 pendanaan ya. Iya. Tadi Bro JT tunjuk tangan, ada yang mau disampaikan Bro JT? Pak Tung, boleh dong kita minta closing statement dari Pak Tung. Iya, closing statement. Jadi satu teman supaya kita semakin semangat lah. Ya, dan dalam hidup, dalam porsi di bulan ini, Pak Tung. Ya, dalam hidup ini teman-teman tentu saja create-lah nilai tambah gitu ya. Jadi dengan nilai tambah, bahkan orang yang nyumbang, kita bukan hanya belas kasihan saja, no, saya tidak pernah senang minta kasihan gitu ya. Boleh nggak? Boleh, tapi itu jurus yang terakhir gitu ya. Jurus bayi itu kan kita nangis untuk minta susu. Tapi kita membuat nilai tambah yang luar biasa. Nilai tambah kita teman-teman didatangkan di seminar, boleh kayak tadi saya bagi hasil 50% kita sumbangan sudah dijual murah, 50% disumbangkan, jadi amalnya dapat 2 gitu ya. Jadi amal dalam bentuk nyumbang traktir teman, yang satu adalah dapat apa lagi? Dapat ilmu yang luar biasa untuk selama 3 hari, jam 2 siang sampai jam selesai begitu selama 3 hari, plus dapat ilmu-ilmu yang penting, tambah lagi nanti pada waktu live-nya Anda juga dapat. Ini tetap live, tapi live-nya pakai Zoom, nanti live benar-benar offline Anda juga akan dapat, nanti boleh 3 orang lagi. Nah itu kalau memberikan seperti itu, semangat dong, 75.000 tercapai gitu ya, anak-anak lah ya tercapai gitu ya. Ayo teman-teman, Pak Tung, thank you banget, salut thank you Pak Tung, energinya luar biasa sampai ke sini, sampai ke teman-teman kita yang di seluruh Nusantara. Sekali lagi thank you Pak Tung. Yes. Ya, setelah ini kita para PIC dan donatur kita akan meeting. Mungkin kalau Pak Tung kalau sudah selesai sudah oke, kita terima kasih thank you ya Pak Tung ya, terima kasih Pak Tung, terima kasih juga satu temannya ya Pak Tung ya. Yes, semoga kita mendapatkan lumayan yang bisa sampai lebih dari 75.000 bahkan 750.000 porsi. Puji Tuhan, yeay. Pak Tung, saya mau sharing teman-teman, saya mau sharing, kita minggu depan ada kedatangan tamu. Bye-bye.